Nah, terus kalau ditanya SSC sudah kan apa saja sih yang masuk kategori ranah digital itu ya promosi-promosi melalui medsos itu misalnya baik promosi produk, promosi layanan maupun promosi yang sifatnya menyampaikan kegiatan-kegiatan warung SS ke publik gitu misalnya. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting ya di hari ini di Gelar Bicara UMKM Go Digital, seri yang keempat hari Rabu, tanggal 10 November 2021. Dan pagi kali ini senang sekali saya Dewi Gunarto yang kembali menemani Anda sampai 2 jam ke depan ya, sampai jam 11.30. Kali ini istimewa sekali karena narasumber yang akan berbagi informasi, kemudian sharing pengalamannya juga sudah hadir. Yang pertama ada Bapak Yoyo Heri Wahyono, selaku founder dan owner Warung Spesial Sambal Sugeng Enjing, Pak Yoyo. Sugeng Enjang, Mbak Dewi. Ya, selamat pagi Pak Yoyo. Waduh, ini kok wajahnya berbeda sama yang di foto ya Pak? Sudah, Mbak. Itu foto 10 tahun yang lalu mungkin, Pak. Ya, selamat pagi Pak Yoyo, semoga selalu sehat, J. Alhamdulillah sehat, semangat Mbak. Semangat Pak. Iya, kemudian yang kedua juga narasumber yang sudah hadir di pagi kali ini ada Pak Iwan J. Prasetyo, selaku praktisi teknologi informasi dan trainer UMKM SIMS. Selamat pagi Pak Iwan. Pak Iwan sudah hadir tapi ya. Oke, sebelum nanti kita akan berbicara panjang dan lebar, kemudian juga sebelum Pak Yoyo berbagi informasinya, Pak Yoyo boleh saya todong pertanyaan langsung ya? Siap. Pak Yoyo, ini satu hal yang unik juga kalau kemarin di UMKM Go Digital seri ketiga juga ternyata ada salah satu pengusaha yang ternyata basic pendidikannya adalah teknik kimia. Sekarang Pak Yoyo juga sama teknik kimia. Ini kebetulan Dewi sendiri juga dari teknik kimia Pak, tapi nyebrangnya juga lumayan jauh. Pak Yoyo, latar belakang pendidikan kan teknik kimia Pak. Gimana sih ceritanya kok kemudian bisnisnya nyebrangnya jauh nih Pak ke bidang kuliner? Boleh diceritakan Pak Yoyo? Cerita jujur apa cerita idealis, Mbak? Cerita jujur dulu, Pak. Karena kan kita mencari inspirasi nih dari Pak Yoyo. Kalau banyak orang yang melihat bahwa, aduh aku kuliahnya di bidang A, kemudian kalau mau bisnis kok nyebrang ke bidang B nih kayaknya antara gamang, antara gengsi. Boleh disampaikan Pak Yoyo? Iya, kalau jurusan teknik kimia UGM-nya itu kan tersesat ya, jadi salah milih jurusan. Akhirnya kan tidak lulus-lulus dan memang tidak lulus kalau saya akhirnya setelah 20 semester. Jadi sekolahnya 20 semester kuliahnya, tapi ya tidak bisa selesai. Kalau kuliner itu masak itu hobi saya. Jadi kalau kita menekuni usaha itu sesuai dengan hobi atau sesuatu yang kita senangi, yang dekat dengan hati kita, itu biasanya kan semangat itu pantang padam, terus juga nanti lelah, terus juga inovasi menjadi tinggi, keinginan belajar menjadi tinggi gitu ya Mbak ya, karena kita berada di setiap hari itu berada di sesuatu yang kita senangi, yang dekat dengan hati kita. Itu cerita singkatnya seperti itu Mbak. Jadi
Kenapa usaha? Karena tidak lulus kuliah, ya, sehingga bingung mau nyari rezekinya dengan cara apa. Akhirnya ya sudah nyari rezekinya buka usaha kuliner, warung yang sesuai dengan hobi itu. Bagaimanapun, meskipun pendidikannya teknik kimia, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoyo juga nggak Ya, lulus, tapi kan tetap ada cara untuk survive, kemudian membuka usaha, begitu Pak ya, Yoyo kan? jadi Iya. niat membuka usaha, niat membuka warung makan kan di pinggir jalan itu Mbak, awalnya di atas trotoar barat GSP UGM itu. Itu yang Iya. niatnya mempertahankan hidup Mbak. Beda kalau Tapi sama Pak Kadis kepala dinas ini Mbak. Kalau ini kan dari SMA itu lancar, pinter, kuliah pinter, lulus cepat kan gitu Mbak. iya iya, tapi ini unik sekali Pak. Kalau banyak orang yang selalu mengatakan kalau bisnis kuliner, misal pun tidak berjalan, kita tetap mesti bisa makan gitu Pak. Tapi kan kebutuhan orang, apalagi kalau sudah berkeluarga kan bukan hanya makan tentunya. Ya, kalau hanya makannya insya Allah bisa, kalau makannya saja. Cuman kan kebutuhan bukan hanya itu. Ya, makanya usaha ya memang harus tumbuh dan berkembang. Tapi memang awal asas berdiri memang ya hanya bisa untuk makan Mbak, karena rugi. Oh gitu ya? Iya, tapi sebelum kita menyambung pembicaraan ini, ternyata pagi kali ini juga ada Pak Satya ya, dari Batik Harumi, ini juga dari teknik kimia, Pak Yoyo. Mungkin pernah kenal ya, satu angkatan mungkin sama Pak Satya. Oh nggak kenal Mbak, saya sama Pak Satya Mbak. Siapa itu Pak Satya itu? Tapi kalau dari komentarnya kayaknya kenal nih, sahabatan kayaknya Pak. Enggak, dia pasti ngaku-ngaku kenal saya Mbak itu. Ah gitu ya, banyak yang pengen kenal sama Pak Yoyo sepertinya Kalau ya. Pak Satya itu teman baikmu gitu, Oh, oke. teman nubiang-nubiang, teman Iya iya iya. seperjuangan. Tapi memang berjuang bersama-sama dari alma mater yang sama, kemudian punya usaha yang sama-sama juga suksesnya, alhamdulillah sekali nih Pak. Baik Pak Yoyo, ini Dewi mau bacakan dulu profil dari Pak Yoyo, sudah ditampilkan juga oleh teman-teman dari Diskominfosan ya. Di tahun 2001 mendirikan IO, Insert Production. Kemudian ini dia di tahun 2002 mendirikan warung spesial sambal yang lokasi pertamanya adalah di sisi sebelah barat Geraha Sabah Pramana ya Pak. Sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Dan Ya. itu memang tonggak perjuangan dari warung spesial sambal ini. Kemudian ada warung spesial susu segar, rumah makan Mertamu, kemudian banyak sekali bidang usaha yang juga, kemudian ada banyak sekali usaha juga yang telah didirikan dan juga masih tetap berjalan hingga sekarang. Iya, selamat pagi juga untuk Pak Tri, ada Pak Satya, ada banyak sekali yang sudah hadir di Zoom pagi kali ini. Terima kasih sudah berkenan hadir. Pak Yoyo, Dewi mau kulik lagi modal awal Pak. Biasanya orang kan kalau misalnya mau punya usaha, apalagi anak muda ya, selalu berpikiran bahwa waduh nih modalnya harus gede, harus menyiapkan lahan, harus menyiapkan perizinan. Seperti apa sih Pak Yoyo dulu awalnya? Ya kalau kaki lima kan Mbak, maksudnya saya itu bukan dari keluarga kaya. Ibu itu hanya guru SD, sedangkan bapak guru SMP dan sudah meninggal sejak saya kelas 1 SMA. Makanya kan secara ekonomi juga tidak begitu baik kan gitu untuk terus kemudian akhirnya waktu memulai usaha juga modalnya kan mepet, makanya waktunya mulainya juga betul-betul dari benih kaki lima gitu. Dulu hanya 9 juta Mbak. 9 juta itu pun 3 juta itu tabungan karena waktu kuliah saya sudah nyambi jadi tenor pengajar di bimbingan belajar itu. Yeah. Nah yang 6 juta itu urunannya adik sepupu saya, terus akadnya bagi hasil gitu. Oke. Dan ini Pak Yoyo, kalau di Yogyakarta di tahun 2002 kan memang banyak sekali pelajar, banyak sekali mahasiswa, kemudian banyak sekali pendatang yang notabene itu pencinta kuliner. Kalau di Yogyakarta, kuliner yang paling dicari biasanya kan gudeg, kemudian ada juga bakmi Jowo, angkringan gitu Pak. Gimana sih Pak kok kemudian tercetus untuk membuat warung spesial sambal Pak Yoyo? Jadi kalau saya tadi membuka usaha karena kepepet, terus kemudian pertanyaannya terus usaha apa? Usaha kuliner itu karena saya hobi masak. Terus selanjutnya kalau diperas lagi kan
kalau buka warung kenapa sambel kan gitu, kenapa bukan soto, bukan bakso, bukan gudeg, bukan ayam kan gitu Mbak. Nah itu juga kalau dijawab lagi ya karena saya paling suka itu ngutak-utik resep sambel waktu masih kuliah sambil kos itu Mbak. Jadi seneng saya mengutak-utik memodifikasi sambel. Karena kan kalau anak kos itu lauk yang paling efektif dan efisien itu kan sambel Mbak gitu. Jadi nasinya panas itu dilaui apa saja, kalau sambelnya pedes enak itu ya sudah habis banyak kan gitu. Betul, Nah, betul. kenapa? Memang sejak kuliah itu saya sudah suka ngutak-utik sambel dan sudah menjadi ahli sambel itu. Nah, terus apakah hanya itu? Tentu tidak. Waktu mau melons ibaratnya kaki lima itu ya saya tetap ada semacam mensurvei potensi. Kalau rumah makan atau warung makan itu mengibarkan bendera sambel, waktu itu tahun 2002 memang belum ada. Ya, itu Mbak, rumah makan yang mengibarkan bendera sambel itu belum ada. Ya, itu saya survei pertama teman-teman satu kos itu dari 11 orang itu 8 orang itu ternyata suka sambal pedes. Nah, berarti sebagian besar dari teman kos saja suka sambal dan keluhannya sama. Apa sambal-sambal di Jogja waktu itu tuh manis-manis gitu. Padahal sambal itu kan yang diharapkan pedesnya. Oh, ini ada potensi pasar yang tidak terakomodir gitu. Terus kemudian ada yang kedua juga saya survei potensi itu pecel lele kan waktu itu juga sudah banyak Mbak di sekitaran UGM. Nah itu saya titeni itu saya tandai gitu. Yang paling laris itu bukan lelenya yang paling enak, layanannya yang paling bagus bukan, tapi karena sambelnya dia paling enak. Wah saya mikir, oh ini berarti sambel itu meskipun waktu itu hanya pelengkap hidangan, tapi ternyata cukup bisa membuat orang itu memutuskan makan di mana. Ya, Betul. stimulan selera, berarti kan gitu. Akhirnya saya mencoba bereksperimen membuka warung kaki lima tahun 2002 itu dengan mengibarkan bendera sambel. Waktu itu memang belum ada orang jual sambel, Mbak. Kalau jual sambel itu ya waktu itu bonus gratis gitu, tapi SS waktu itu langsung sambel itu harus beli gitu. Secara spesifik memang produknya adalah sambel yang beraneka ragam gitu ya Pak Yoyo ya? Betul ya, menu andalannya sambel. Betul, ya. Nah Pak Yoyo ini kan unik sekali bahwa warung spesial sambal ini memang punya banyak ya, Dewi sendiri juga pecinta sambal kebetulan dan salah satu tujuan untuk menikmati kuliner dengan sambal yang khas ini adalah ke spesial sambal. Kan sambalnya nggak cuma ada, bahkan lebih dari 5 macam kalau nggak salah ya Pak Yoyo ya? Ada 27 Mbak. Sekarang 27 ya. Favoritnya Dewi itu sebetulnya kalau ke warung spesial sambal adalah sambal bajak dan pelencing kangkungnya sebetulnya Pak Yoyo. Apalan memang biasanya pelanggan SS tuh Mbak. Gitu ya. Jadi kalau udah cocok sama gitu. betul. Kalau udah cocok sama satu hal yang spesifik akan berulang lagi ke situ. Tapi apakah memang dari awal sudah ada 27 jenis sambal ini atau seperti apa Pak? Dimulai dari sedikit kemudian research terus pengembangan atau seperti apa Pak Yoyo? Jadi di awal itu mulai dari 15 sambal Mbak. Jadi waktu SS berdiri itu saya sudah menguasai 15 sambal. Itu nah seiring waktu kita adakan semacam modifikasi terus untuk menambah varian sambal itu agar untuk pelanggan itu bisa lebih dinamis gitu, tidak mencegah semacam kejenuhan gitu. Maksudnya seperti itu. Apakah dari 15 kemudian berkembang jadi 27 ini idenya Pak Yoyo atau ada masukan dari pelanggan sih Pak? Ada, kalau yang jelas kalau mayoritas memang inisiatif dari saya, tapi tidak sedikit yang inspirasinya itu dari masukan pelanggan, gitu Mbak. Tidak sedikit ya. Jadi masukan pelanggan apa, terus saya biasanya langsung nanya bahannya apa sih. Nah terus kemudian kita modifikasi, kita sesuaikan dengan bahan yang ada di SS gitu. Jangan sampai menu baru itu terlalu banyak nambah bahan baku baru, itu akan beresiko biaya yang besar gitu. Oke, jadi ini memang R&D-nya, research and development-nya dari Pak Yoyo ya, murni Pak Yoyo yang meracik, kemudian mencicip, udah ngepasin rasanya gitu ya Pak? Ya, inisiatif memang dari saya biasanya awalnya, baik inisiatif untuk memulai riset menu baru maupun inisiatif untuk meriset
peningkatan kualitas rasa dan efisiensi biaya produksi. Itu, tapi di SS sudah ada tim risetnya juga saat ini. Jadi memang inisiatifnya sama evaluasi akhir itu saya biasanya, tapi pelaksananya sudah ada. Oke, Pak, katanya nih Pak, ini menurut obrolan teman-teman, kalau memulai usaha itu katanya sih memang harus ditunggoni sendiri. Apakah dari awal Pak Yoyo nunggoni sendiri, memasak sendiri, jadi kasir sendiri, atau seperti apa Pak Yoyo? Kalau ditunggoni sendiri, maksudnya ditunggoni sendiri bukan berarti semua dikerjakan sendiri, Mbak. Tapi kita selalu berada di sana bersama dengan yang lain-lain yang juga mengerjakan. Kalau bagi saya memang iya, jelas memulai usaha dari nol, memulai usaha dari benih, ya benih itu kan ringkih, Mbak. Itu, ya benih itu ringkih, belum berakar kuat, ya itu memang ya diikuti terus, butuh totalitas fokus, butuh totalitas waktu, totalitas pikiran. Maka ya memang harus terus berada di lapangan. Itu ya. Nah itu juga yang saya lakukan. Jadi saya itu waktu memulai dari awal itu plot saya itu kalau di warung itu nyambel memang. Jadi sampai sekarang pun kalau produk itu saya masih nggak wangi. Ya jadi saya itu masih bekerja sekarang itu dalam hal produk sama dalam hal kulaan. Gitu. Oke. Ya, kulaan bahan berarti ya Pak? Maksudnya nggak wangi dalam mengawal produk sama kulaan. Tapi kalau yang lain-lain sudah didelegasikan. Gitu. Oke. Tapi sampai sekarang nih Pak, setelah Warung Spesial Sambal kurang lebih umur 20 tahun ya Pak? Sudah usia 20 tahun. Apakah Pak Yoyo masih keliling dari satu cabang ke cabang yang lain, bahkan sampai keluar kota, keluar negeri Pak Yoyo? Kalau keliling masih hanya memang selama COVID ini saya belum keliling, tapi bahwa saya tetap bekerja rapat, terus melakukan inovasi-inovasi, tapi masih di Jogja dan sekitarnya, terus mengkomando dari pusat, itu saya lakukan. Setiap hari saya masih berkantor. Ini saya juga pakai seragam kerja hari Rabu. Gitu. Nah ini seragam kerja hari Rabu ini. Oh, hari Rabu gitu ya Pak? Ya hari Rabu pakai seperti ini untuk yang manajemen gitu. Jadi saya masih bekerja itu sekarang. Gitu, Pak. Total karyawan sekarang berapa Pak? 3.800. Wow. Awalnya berapa Pak Yoyo? Awalnya 6 orang. 6 orang? Saya. Ya. Oke, 6 orang termasuk Pak Yoyo, kemudian sekarang setelah kurang lebih 20 tahun menjadi 3.000-an karyawan. 3.800. 3.800 dengan berapa cabang Pak Yoyo di dalam dan luar negeri? 96 cabang, Mbak. Yeah. Wow, 96 cabang. Dan ini istimewa sekali bahwa cabang-cabangnya ini bukan franchise ya Pak Yoyo ya? Ya, betul, bukan franchise, dikelola di satu manajemen. Yeah. Oke, ini luar biasa sekali karena di tengah era seperti ini kan biasanya kalau usaha mau berkembang di-franchise-kan. Tapi kemudian Pak Yoyo memilih untuk tidak melakukan hal tersebut. Kenapa, Pak? Begini, Mbak, yang salah sih bukan franchise-nya, Mbak. Yang salah bukan sistem franchise-nya. Nyatanya brand-brand dari luar negeri ya, itu mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan sistem franchise, khususnya kuliner ya Mbak ya. Itu. Tapi kalau misalnya saya tanya ke Mbak Dewi, saya tanya ke Pak Tri Haryanto gitu, kalau brand lokal Indonesia itu yang di-franchise-kan tahan lama apa? Sebut coba. Waduh, Pak Tri, kita punya PR untuk menjawab. Ya, saya hampir nggak ada, Mbak. Jadi kalau Indonesia itu, ya brand-brand kita itu kalau di-franchise-kan itu ya terus hilang, hilang cepat. Coba aja dicari. Yang bisa tahan lama, berumur panjang tidak ada. Nah, makanya saya sampaikan yang salah itu bukan sistemnya, karena buktinya ada orang lain yang tumbuh dan terus berkembang dengan itu, tapi kenapa tidak? Kenapa kita tidak? Nah, SS memilih tidak franchise itu karena kebelumsiapan dan kebelum-mampuan. Membuka cabang franchise, menjual, membisnis, mengembangkan usaha atau brand kita dengan franchise itu ternyata tidak hanya sekedar potensi pasar dan ada mitra yang menyediakan modal. Tapi memang berat pengalaman kami itu ya untuk merawat franchise agar bisa kuat, standarisasi produknya bisa konsisten, standar pelayanan konsisten itu tidak mudah kalau franchise. Nah makanya apa? SS kenapa belum memilih franchise? Bukan berarti franchise-nya yang salah,
Tapi apa, SS belum siap untuk mengembangkan usahanya dengan cara sistem franchise itu. Oke, ini kalimatnya kayaknya humble sekali Pak. SS-nya yang belum siap, padahal sebetulnya dari pasar sudah ada yang pengen untuk membeli franchise-nya dari SS loh Pak. Iya Pak, tapi nanti nggak berumur panjang Kak. Jadi kita Mbak, itu tahun 2009, 2007 sampai 2009 kita pernah nyoba 5 cabang. Sudah 5 cabang waktu itu kita franchise kan. Tapi ternyata ke 5 cabang, 5 atau 7 saya lupa. Cabang itu setelah berjalan 1 tahun, kan franchise itu identik dengan dikelola oleh pihak lain. Sewa merek sama ada semacam kesepakatan bahan baku yang harus diambil dari pemilik brand ya. Ya, pemilik brand dan sebagainya. Tapi kenyataannya kan memang tidak semudah itu. Ya, jadi ketika kita tengok ke sana kok ternyata kualitas produknya kok seperti ini gitu. Ya ternyata ya orang itu tentu mereka pasti berpikir beda dengan kita. Cara merawat dan menyayangi SS itu berbeda kalau saya franchise-kan dengan ke Pak Tri Haryanto gitu misalnya. Ya kalau saya kan memang menghidup-hidupi SS dari benih Mbak. Jadi saya itu betul-betul sayang sampai hati gitu. Kalau Pak Haryanto franchise SS kan pasti pengennya biar cepat balik modal kan gitu. Akhirnya diperes-peres kan Mbak SS-nya itu. Dipotong-potong kualitasnya, nenek rugi gitu kan pasti nggak mau. Oke, jadi memang ini semacam rasa memiliki ya Pak, udah rasanya kayak anak gitu. Jadi saat ini belum aja gitu ya. Nah Pak, ini tentunya sudah ada banyak pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Nanti boleh dijawab langsung mungkin ya Pak Yoyo ya? Ya, silakan Mbak. Tapi ini Dewi, ya, Mbak, ya? Gimana Pak? Dibacakan Dewi. Oh boleh, nanti kami akan bacakan Pak Yoyo. Ya. Tapi ini Dewi mau sebelum beralih ke pertanyaan untuk Pak Yoyo, ini Dewi mau beralih dulu ke Pak Iwan. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Mbak Dewi. Wah, akhirnya Pak Iwan. Kabar baik Pak Iwan? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Pak Iwan, ini kalau kita berbicara tentang bisnis Pak Iwan, di Yogyakarta ini tentunya banyak sekali pelaku UMKM, apakah itu usia muda, usia dewasa, usia matang gitu ya, yang juga ingin menjadi pengusaha Pak Iwan. Ini tentunya merupakan satu PR besar untuk kita semua dan ini salah satu tugas Pak Iwan untuk memberikan bimbingan bagaimana menjadi pengusaha yang bisa go digital. Gimana nih Pak Iwan? Nah ini menarik sekali nih. Tapi sebelum ke situ saya pengen diskusi dengan Mas Yoyo dulu nih kalau siap. Monggo, silahkan Pak Iwan. Lama nggak ketemu, sehat nggih Mas Yoyo nggih? Kamera Pak Iwan. Sehat, tetap semangat Mas Iwan. Nah. Siap. Belum ketok ya. Mas Yoyo sehat. Jadi ini kalau bimbingan dari sebuah usaha itu sebenarnya yang paling tepat itu adalah dari pengusaha yang lain. Itu yang paling tepat. Contohnya jelas gitu ya. Yang belum itu ngelakoni, kalau dari cerita Mas Yoyo itu adalah ngelakoni dari punya ide kemudian mewujudkan itu dengan riset macam-macam gitu ya. Dan mengambil satu titik spesialisasi sambal tadi ya. Itu adalah karena kompetensinya Mas Yoyo kan di situ, kemudian itu menjadi sebuah produk yang pertama 15 macam sambal nggih Mas Yoyo nggih. 15 baru dijadikan jualan setelah yakin bahwa itu produknya itu ini udah bisa nih dilempar ke pasar. Nah, itu pengalaman seperti itu adalah pengalaman yang lebih pas untuk belajar bagaimana memulai sebuah usaha. Nah, kalau dari sisi kami di sisi program UMKM digitalnya dari timnya Pak Tri, Mbak Dewi dan teman-teman di Kominfo Kota ini adalah sebenarnya sifatnya itu bermaksud untuk akselerasi, bukan memulai dari nol sebenarnya. Jadi bisnisnya sudah ada dulu, sudah ada, kemudian tidak mencoba untuk memanfaatkan teknologi yang tersedia, teknologi digital dalam hari ini untuk mempercepat perluasan pasar. Nah ini yang tadi saya diskusikan dengan Mas Yoyo adalah kalau di SS sendiri sebenarnya
sudut pandangnya terhadap pemanfaatan teknologi digital itu seperti apa ini? Apakah saat ini, setahu saya tuh dulu pokoknya melaku buka warung ning dindi, konco-koncone dijak, termasuk saya ikut ngicipi-cipi waktu itu sama teman yang di Banjar itu, lupa saya malah. Inyong. Banjar. Teman-teman yang Inyong sih lupa. Teman kimia, Heri. anak Sunda. Ya, Heri. Jadi itu istilahnya kita ngicipi-cipinya dari kawan-kawan dulu. Enggak ada istilah digital zaman dulu. Saya ingat saya loh ya. Ingat saya itu gedok tular, dan gedok tularnya itu manual banget. Kang Yoyo mundur warung yuk parani dicipi gitu ya. Kayak kira-kira seperti itu sih pola marketingnya. Nah, sekarang ini kan era digital nih Mas Yoyo. Ya. Apa digital dan disebut di mana-mana, kemudian sampai jadi jargon macam-macam lah istilahnya. Nah, itu posisi SS itu dalam konteks ini kira-kira seperti apa? Apakah ikut memanfaatkan itu untuk marketingnya mengikuti tren atau gimana? Atau kalau jangan-jangan malah saya nyebarluaskan itu ya teman-teman, kalau saya ini kan salah satunya adalah local guide ini. Kerjaan saya itu tukang ngicip-icip jalan-jalan, dan kemudian saya sebarluaskan lewat review di local guide. Google Local Guide dalam hal ini. Nah, itu kira-kira gimana kalau dari pengalamannya Mas Yoyo mengelola warung SS terkait dengan digital ini? Saya cerita di Mas Iwan yang menyimpulkannya tentang itu. Kalau menurut saya itu SS itu kalau dalam hal marketing itu belum optimal menggunakan kemajuan teknologi digital. Nah, terus kalau ditanya SS sudah kan apa saja sih yang masuk kategori ranah digital, itu ya promosi-promosi melalui medsos, itu misalnya baik promosi produk, promosi layanan maupun promosi yang sifatnya menyampaikan kegiatan-kegiatan warung SS ke publik itu misalnya, itu masih sebatas menggunakan fasilitas medsos yang ada, dan itu pun sifatnya tidak promosi tapi informatif gitu atau publisitas. Yang lainnya ini kalau masalah melalui ojol itu ya kami juga sekarang hampir semua cabang sudah membuka layanan ojol, penjualan online melalui ojol di hampir semua provider atau apa itu namanya kita punya. Yang berikutnya online yang lain kita memang sedang mencoba untuk menjual bahan dapur SS ya, artinya bahan bakunya SS yang kita kemas khusus ya, itu kita jual juga ke masyarakat umum melalui warung bahan dapur SS ya atau online shop. Saya kira itu Pak kalau yang digital. Kalau yang terutama yang berkaitan dengan marketing. Kalau yang internal tentu otomatisasi integrasi sistem di akuntansi dan keuangan itu kami menggunakan teknologi digital itu. Gitu Mas Iwan. Ini sudah sangat maju banget ini kalau ngelihat. Tapi kalau ngelola 95 cabang itu memang berarti harus ada back office-nya yang khusus ya, di backup oleh sistem ya berarti ya. Ya, di SS itu sehari bisa ketahuan omset berapa, rugi labanya berapa gitu. Ya. Oke. Berarti gini Mas, mungkin sharing ya. Nanti bisa dari teman-teman peserta yang sudah mengikuti kan nanti bisa, udah banyak pertanyaan nih saya lihat ya Mbak Dewi ya. Nanti betul Pak Iwan. Masuk ke situ mungkin saya tambahkan bahwa di timnya Pak Tri Haryanto yang di Pemkot ini kan sudah mencoba merintis untuk semacam apa ya, kalau istilahnya Pak Tri itu kemarin itu CSR itu, jadi semacam sumbangsih bagi Pemkot dalam hal ini ke teman-teman pelaku UKM khususnya di Kota Jogja. Itu kan ada dua kegiatan utama sebenarnya, kegiatan memberikan bantuan infrastruktur akses ya Pak Tri, infrastruktur akses, kemudian ada sekitar mungkin udah 600 lebih titik yang di seluruh kota ini, di RW, seingat saya di RW di seluruh kota, nanti mungkin masih akan berkembang. Harapannya adalah di sekitar titik itu teman-teman yang
pelaku usaha itu ada sedikit terbantu untuk aksesnya. Dan kemudian tahap kedua adalah pelatihan yang kami lakukan itu karena ini adalah ranahnya Kominfo, jadi pelatihan Go Digital yang di background kita ini. Jadi UMKM Go Digital sebenarnya sudah, kalau dari cerita Mas Hoyot ini sudah dipraktekkan semua itu. Medsos sudah dipakai untuk promosi, walaupun promosinya itu mungkin soft ya, soft marketing istilahnya. Jadi enggak langsung wah aku duit sambel apa enggak. Kalau saya baca itu kayaknya lebih ke cerita gitu ya. Jadi cerita bahwa oh kami ada kegiatan bahkan nggak disebut oh, ini diskon sekian persen, itu ternyata kalau saya baca loh ya, tapi ya nggak disebut. Bunyi diskonnya itu ada kalau sudah kita buka GoFood, Grab dan teman-teman yang di platform untuk layan antarnya itu. Tapi kalau di medsosnya teman-teman SS itu lebih ke soft marketing sebenarnya polanya. Nah ini mungkin perlu dicontoh juga oleh teman-teman UMKM yang mencoba memanfaatkan medsos dalam hal ini. Platform digital medsos apapun ya, entah itu Instagram, kemudian Facebook dan sebagainya. Ternyata ketika yang disampaikan itu cerita tentang perjuangan membuat produk, cerita kemudian tentang menu tertentu, terus cerita tentang kalau boleh saya sebut sebagai CSR-nya SS gitu ya. Kan banyak event kegiatan sosial juga kalau saya lihat ya, dengan sekian cabang dan sudah gede seperti ini kan ternyata sudah masuk juga ke ranah-ranah sosial kalau saya nggak salah nangkep sih. Dan itu menjadi sebuah cerita yang sebenarnya kalau dari sudut marketing itu adalah soft marketing dan customer engagement, atau untuk mengajak ke calon pelanggan maupun pelanggan bahwa oh ini loh, ini itu nggak hanya orang dodolan loh SSG. Jadi banyak juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu masyarakat secara umum. Nah ini juga bisa dicontoh saja nih. Kalau saya lihat, jadi intinya ketika kita membuat media sosial untuk pemantauan usaha itu nggak harus ada promo PTE, menu PTA-nya regane diskon, nggak harus gitu, artinya nggak harus sebegitunya gitu. Artinya bisa dengan oh ini kami membuat menu baru ayam apa namanya, misalnya yang dodolan pitik goreng ya misalnya. Ini diolah dengan cara yang sebagus mungkin, pemilihan bahan yang ini bisa menjadi sebuah cerita yang nggak harus tentang harganya sekian itu tadi lah. Kayaknya gitu sih yang saya garis bawahi dari cerita Mas Hoyot tadi. Tapi Pak Yoyo dan Pak Iwan, mungkin Dewi mau menyela sedikit ya, kalau kita bicara tentang UMKM Go Digital, pengusaha yang Go Digital gitu. Kita melihat bahwa kalau dari Pak Yoyo, dari Warung Spesial Sambal ini punya sumber daya manusia yang juga beragam gitu ya, dari ada yang muda, mungkin yang muda-muda ini yang mengelola digitalnya. Nah, kalau pengusaha yang lain, Pak Iwan, gimana sih caranya untuk lebih memahami dunia digital ini? Apalagi kan marketing kalau misalnya lewat sosial media ini kan ada tips dan trik tersendiri dibanding kita marketing secara tradisional begitu. Gimana sih Pak Iwan? Kalau dari sisi kemarin diskusi dengan Mas Radit itu yang sesi 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi kalau kita mulai sendiri, artinya kita mulai sendiri, ternyata usahanya kita mulai sendiri dan kita pengen digital, itu ternyata kuncinya adalah mau nggak mau ya kita harus belajar. Kalau itu kita kelola sendiri full ya, artinya usahanya kita kelola sendiri, medsosnya kita kelola sendiri, itu berarti ya kita sendiri harus belajar menggunakan medsos itu dan memanfaatkannya untuk pengembangan usaha. Nah ini salah satu kenapa program ini ada itu adalah karena tujuannya untuk memberikan insight atau sudut pandang kepada teman-teman pelaku UKM yang berusaha sendiri dan mau untuk belajar memanfaatkan platform-platform digital yang tersedia. Nah itu yang pertama. Jadi kuncinya kalau kita refleksi ke pengalaman Mas Hoyot adalah nggak sambel nggak dewe dan bahkan sampai sekarang istilah Mas Hoyot bekerja. Artinya bekerja itu kan artinya walaupun kita sudah saya mengerani di atasnya sukses ini kalau Mas Yohan ini. Mengawal kerja kan berarti itu nggak bisa dilepas, intinya kalau itu adalah usaha kita sendiri. Jadi termasuk pun kalau masuk ke ranah digital. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita nggak sanggup sendiri tapi produk itu adalah full di kita, produk kita artinya yang bisa gawe produk itu kita. Kalau pengalaman teman-teman di Bubung itu Gunung Kidul ya, itu usaha topeng kayu dan sudah sepuh ya. Kalau saya sebut mungkin ini kangelan Mas aku biasanya ngutik-utik
kayu ngukir gitu, dadak kon mijit-mijit di handphone. Itu yang waktu kita pelatihan di sana itu. Jadi strateginya adalah entah ini dalam tanda petik memberdayakan apa ya, atau memanfaatkan dalam tanda petik, tapi ya itu adalah putrane, kan ada putra, ada ponaan yang bisa diajak terlibat untuk dalam hal ini di sisi pemanfaatan digitalnya, entah itu menggunakan medsos apapun atau platform apapun. Jadi ada minta ke orang yang bisa dipercaya, artinya dalam hal ini adalah untuk membantu menggunakan platform tersebut. Jadi tetap produk di sisinya saya misalnya kalau yang punya, karena saya nggak bisa, istilahnya kan gaptek mungkin ya, kalau aku gaptek ya mas, ya itu yang diajak adalah partner terdekat, jadi anaknya mungkin atau ponakannya, itu yang bisa untuk membantu ke sana. Dalam catatan bahwa produknya udah memang, kalau di tempat masjid saya nggak tahu, mungkin kemungkinan sudah ada tim khususnya itu. Ada tim khususnya Pak Yoyo kalau untuk yang digital ini Pak Yoyo, mulai dari membangun website, kemudian di Instagram, online shop, itu seperti apa Pak Yoyo? Warung RS. Ya, kebetulan sudah ada. Kalau di kami sudah ada semacam subbagian yang mengelola IT dan multimedia serta publikasi media sosial. Itu sudah ada. Ya, kami mempunyai itu sudah sejak 4 tahun yang lalu. Ya. Jadi sebetulnya jauh sebelum pandemi ya Pak Yoyo ya? Ya, betul. Ya. Jadi sudah dibentuk jauh sebelum pandemi, dan strategi marketingnya juga udah ada yang berbasis offline, ada online juga sudah dirintis ya. Kalau penjualan online-nya yang WBD tadi ya memang itu baru selama pandemi, Mbak. Tapi kalau yang ojol itu kan memang sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah ada ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi dengan WBD tadi, warung bahan dapur. Tapi Pak Iwan kalau misalnya pelatihan untuk UMKM Go Digital ini, materi apa aja sih Pak Iwan yang diberikan selain sosial media dan lain sebagainya itu tadi? Ya, jadi kalau yang selama kita ini kan eksperimen sekitar 12 kelompok ya. 12 kelompok yang tahun ini mulai dari di kota Yogyakarta ya Pak Iwan? Kota aja. Jadi yang di bawah pengelolaan Kominfo Kota Jogja. Itu kan kalau akses publiknya kan sekitar 600, mungkin sekarang udah tambah ya, 600 titik. Kemudian dari 600 itu kita masuk ke level 2 ini adalah ke pemilihan yang di sekitar WiFi publik, itu ada 12 kelompok yang kita tahap awal ini. Karena kita juga masih istilahnya piloting ini mungkin ya lebih tepatnya. Piloting 12 kelompok, ada Negara, kemudian ada Kota Gede dan lain-lain. Nah itu pelatihannya mulai dari pengenalan tentang apa ini aspek digital marketingnya. Jadi dasar-dasarnya itu apa, konsepnya itu apa, pendekatan umum ya, dan umum agar sudut pandangnya itu agak kebayang bahwa di digital marketing itu seperti ini. Kemudian masuk ke level 2 itu adalah pemanfaatan platformnya yang tersedia. Jadi yang kami temanya itu yang kemarin itu sudah sempat kita sharing itu adalah mulai dari dokumentasi produk. Jadi produk ini dibuat fotonya seperti apa secara visual agar menarik untuk jadi konten. Jadi fotografi, video yang ini kan karena kemarin pandemi ya, jadi online semua. Kemarin sempat yang terakhir pas PPKM udah turun ini kita eksperimen di Trengganu itu offline untuk fotografi. Jadi bisa langsung praktek, di situ ada bahan, teman-teman peserta itu bawa ininya masing-masing. Produknya masing-masing ya. Kemudian langsung dicoba foto, dan itu cukup menggunakan perangkat yang dimiliki, jadi HP. Jadi dimiliki untuk foto, cara ngolahnya gimana di situ agar nanti fotonya itu ketika dilihat orang itu cukup bagus dan cukup menarik, merepresentasikan produknya. Kemudian juga ada pelatihan tentang Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Google Business. Itu di sisi materinya. Baik. Nah Pak Iwan, kalau melihat dari beberapa kelompok tadi ya Pak,
produknya apa aja sih Pak? Tersebar merata, kuliner, kemudian apa aja Pak? Ya, kalau dari yang kemarin itu ada, kalau kelompoknya ya, kelompok usahanya itu ada yang kuliner. Kuliner itu ada macam-macam, ada yang bentuknya warung, ada yang bentuknya produk snack, macam-macam itu. Ada produk khusus ya yang dikemas, kemudian ada kerajinan. Ada kerajinan, kemudian ada batik, kemudian ada tempat wisata, fashion ya, fashion tadi batik, ada tempat wisata. Oh, tempat wisata ada juga ya ada, Pak ya? Iya, iya, Jadi iya. kerajinan itu ada yang kulit, ada yang kalau di Danugaren itu kulit seingat saya. Oke. Iya, Dan iya, nanti iya. ini yang teman-teman pesertanya mungkin akan lebih bisa ditanya langsung nanti apa saja usahanya. Tapi Tapi Pak kira-kira Yoyo, kelompoknya itu. gitu ya, tersebar merata ya Pak, fashion, tempat wisata, kemudian juga kuliner juga ada, produk kerajinan juga ada. Nah Pak Yoyo, ini Dewi mau nanya sebagai seseorang yang sudah berkecimpung di dunia kuliner kurang lebih selama 20 tahun. Kalau melihat kuliner-kuliner yang mulai bertumbuhan di Yogyakarta, apakah pangsanya masih luas Pak Yoyo? Kuliner itu sebenarnya kalau luas ya jelas luas Mbak, karena begini, kalau saya itu selalu menyampaikan tidak mungkin sebuah brand, sebuah rumah makan ya seenak apapun dia itu bisa menggait 100% pemakan, dalam kutip 100% pasar itu tidak mungkin. Ya, gitu. Karena orang makan itu pasti dia butuh variasi. Ya, Betul. jadi misalnya dalam seminggu itu makan soto, terus kemudian makan bakso, makan sambal-sambalan dan sebagainya, sate dan sebagainya. Jadi semuanya itu memang akan selalu memiliki pasar yang terus tumbuh dan berkembang karena jumlah orangnya terus tambah, ya, gitu. Nah, hanya permasalahannya adalah justru pasar atau permasalahannya adalah dalam hal kompetisi, ya. Dalam hal kompetisi. Nah, makanya yang terpenting adalah ketika bicara pasar masih cukup luas, tapi bagaimana kita bisa tetap bisa menangkap atau bisa menggrab pasar itu, yaitu tergantung daya kompetitif kita. Gitu. Makanya memang banyak brand kuliner yang bermunculan, tapi banyak juga yang tenggelam gitu. Iya, ya. Ya. Kalau kita bicara tentang sisi kompetitif nih Pak Yoyo, apakah ini termasuk salah satunya adalah memiliki produk yang spesifik Pak Yoyo? Tidak harus spesifik menurut saya, tapi yang penting kualitas produk. Laris ya, laris yang paling kuat itu adalah laris yang disebabkan oleh sebab kualitas produk. Kalau kuliner itu, kalau laris yang disebabkan sebab viral, ya itu larisnya paling 2-3 bulan bubar habis itu. Temporer ya Pak ya? Iya, pokoknya laris viral, laris karena promosi, laris karena itu, pokoknya laris yang paling awet, laris yang paling punya daya tahan dan berumur panjang. Itu laris yang dikarenakan kualitas produk. Nah, kenapa saya menyampaikan kualitas produk? Karena itu adalah top need pelanggan. Top need penikmat kuliner itu ya nomor 1 enaknya itu Mbak. Nah, nomor 2 memang harga. Nah, makanya SS itu memilih keunggulan kompetitif, memilih sebab laris utama yang ingin SS bangun, itu ya kualitas rasa, sama apa? Sama harga. SS tidak begitu menawarkan kenyamanan. Soalnya kalau Mas Iwan, Pak Tri, atau Mbak Dewi itu ke SS itu kursinya atos. Kemudian yang AC nih, tidak ada wifi-nya, ya kan? Gitu. Nah, itu nyaman antrine sosok ya, antrine sering suwe. Sampai panjang sekali, Pak. Gitu. Makanya saya sampaikan tidak ada TV, tidak ada sifatnya hal-hal yang membuat kita kerasan. Karena kita pengennya ya Mbak Dewi sama Mas Iwan kalau ke SS habis makan ya ndang pergio gitu, ganti yang lain, jangan kebanyakan ngobrol gitu. Tapi memang jelas ya Pak, pengunjung SS ini datang untuk menikmati sajian, bukan suasananya ya. Oke. Nah, tapi ini kan akhirnya kemudian jadi sesuatu yang ngangenin nih Pak Yoyo. Ada, katakanlah saya mahasiswa, Dewi itu mahasiswa ke Yogyakarta, kuliah selama 3 tahun atau 4 tahun, kemudian day by day menikmati sajian dari warung spesial sambal. Kemudian Dewi nantinya akan pulang ke kotanya Dewi lagi,
kemudian kok rasanya kangen gitu. Apakah ini bisa diakomodir, Pak? Bisa ada frozen sambal kah? Atau produk apakah yang disajikan oleh warung spesial sambal yang kemudian bisa dikirimkan keluar kota atau bahkan keluar negeri, Pak Yoyo? Eh, Sampai saat ini memang sudah banyak yang menanyakan kenapa SS tidak mengemas sambelnya. Nah, itu dia. Nah, sampai sekarang kami juga sedang mikir bagaimana SS bisa mengemas sambelnya, tapi nanti kalau dimakan di rumah atau dimakan tidak on the spot, ya tidak dimakan tidak langsung, artinya harus nunggu, itu tetap kualitas rasanya ngedropnya itu tidak banyak itu. Itu memang bagian yang sulit. Ya, Iya. itu meskipun sekarang ada teknologi, tapi kami belum yakin. Tapi bahwa kami misalnya beberapa punya langganan di Los Angeles, itu hampir tiap minggu itu minta dikirimi, ya itu dengan terpaksa. Kami bilang kami tidak menjamin loh nanti kualitasnya sampai di sana itu seenak ketika ibu makan di SS Bintaro Jakarta gitu. Dia tidak apa-apa, dicoba saja. Akhirnya kami coba. Gitu loh, sebisa kami memang kami menghindari bahan pengawet, bukan karena bahan pengawet itu tidak baik atau karena memang hampir semua makan kan sampai ke bahan pengawet, tapi itu mempengaruhi rasa juga ternyata. Itu makanya kami menggunakan cara pengawetan yang memang cara pengawetan standar masak tradisional gitu. Nah, kami coba kirimlah ke sana. Nah, katanya sih laporannya, oh tetap enak, tetap bagus, dan akhirnya hampir setiap minggu ada order sambal bawang hijau dan beberapa sambal yang lain dari Los Angeles itu, dan sepertinya mereka juga untuk dijual, bukan untuk kebutuhan rumahnya sepertinya gitu. Ya, artinya marketing tutur tinular ini kan juga berlaku ya, Pak Yoyo ya? Ya, betul. Nah, itu justru yang lebih kuat. Kalau kuliner itu, ya kuliner itu, ya ketika Mbak Dewi atau Mas Iwan atau Pak Tri itu ketika mendapatkan pengalaman yang mengesankan makan, ya itu misalnya Pak Tri Haryanto itu sambil jualan bakso gitu ya, baksonya itu mengesankan gitu. Kemudian saya makan di bakso Pak Tri Haryanto gitu, baksonya itu enak banget, luar biasa, dan sampai pada tataran berkesan, bukan hanya enak, tapi di atasnya enak itu berkesan, layak diceritakan. Itu sampai di rumah atau ketemu siapapun, saya itu akan cerita. Ketemu Pak Iwan, saya akan cerita, Pak Iwan, baksonya Pak Tri Haryanto itu enaknya ora umum. Pasti gitu. Tanpa saya dibayar di ojo-ojo Pak Tri Haryanto, saya pasti cerita, ingin memamerkan pengalaman berkesan saya makan baksonya Pak Tri Haryanto. Bahkan ketika Mas Iwan itu, Allah apa iya toh Mas, baksonya Pak Tri Haryanto enak, ora percaya tak bayari loh. Bahkan saya itu mau bayari untuk mempromosikan baksonya Pak. Jadi itulah kekuatan dari kualitas produk sampai level berkesan, layak diceritakan oleh pembeli atau pelanggan. Nah, itu justru menurut saya itu adalah marketing atau promosi yang sangat kuat. Gitu. Baik mereka menceritakan bisa mood to mood, ya, atau menceritakan bisa lewat media sosialnya. Itu banyak kan sekarang orang menceritakan pengalaman berkesannya di media sosial. Itu menjadi promosi gitu, Mbak. Sisi marketing tutur tinular dari mulut ke mulut kemudian dibawa ke ranah digital, Pak Iwan. Ini gimana mensikapinya? Bagaimana cara yang paling efektif dan paling baik untuk menyebarkan informasi ke ranah digital, Pak Iwan? Ya, jadi saya sepakat dengan Mas Yoyo itu. Jadi getok tular itu salah satu marketing paling unggul sebenarnya ya. Artinya karena itu kan sebenarnya istilahnya jaminan sebenarnya. Ada orang menjamin bahwa saya misalnya ke SS, saya menjamin bahwa itu sudut pandang saya gitu ya, sudut pandang saya yang saya share kemudian ke teman saya, ke tetangga saya, ke saudara saya. Nah, di era digital ini getok tularnya juga getok tular digital sebenarnya. Getok tular digital itu artinya ya tadi itu kalau saya lewat Google Call Guide, saya ketika main ke tempat manapun yang nggak hanya bersifat yang nggak hanya kuliner, artinya ke produk apapun yang pernah saya coba beli sesuatu di sana, mencoba kalau tempat wisata berarti pernah ke tempat wisata itu melihat suasananya, itu adalah yang saya share itu di review ya, istilahnya di review Google itu adalah getok tular sebenarnya. Saya membuat ulasan di situ, ngasih rating, kan ada ratingnya kalau di Google. Kemudian kalau di Instagram, di Facebook, dan di WhatsApp kan sharing ya. Kalau di yang umum itu Facebook, Instagram misalnya, itu adalah sebenarnya review. Saya cerita ke orang yang memfollow saya, ke follower saya yang
berada di yang menjadi teman saya bahwa ini loh, saya kemarin ke warungnya SS misalnya yang di Concat sini di dekat Ring Road, saya tuh pesen ada menu baru, enak banget. Kalau di sini saya biasanya pesennya pecing kangkung sama dengan lencing sama dengan Mbak Dewi. Waduh, sama Pak, kita Lencing sama kesukaannya. sama sambal belutnya. Oke. Itu saya ceritakan sebagai penikmat. Jadi bukan penikmat dalam hal ini bukan sebagai apa namanya? Bukan sebagai orang yang kenal dengan bagian yang marketing punya. ya, Pak. Marketing tidak sengaja karena saya nggak kenal. Dalam hal ini ya, saya kan disebut bahwa misalnya nggak kenal yang punya warung itu juga bukan teman saya, bukan saudara saya, tapi itu adalah penyedia sesuatu produk yang menurut saya sangat cocok dengan saya. Jadi sharing itulah yang disebut sebagai gedok tular digital, dan itu saya sebarkan di semua akun-akun yang saya miliki. Itu caranya. Lah terus nek misalnya lagi mulai piye carane? Kalau ini kan kalau yang sudah terkenal kan udah trending, otomatis ya mereka akan, tadi kuncinya di Mas Yoyo adalah kalau nek barangnya memang apik ya engko otomatis akan tersebar. Nah, kita sing lagi wiwitan ini mungkin baru benar-benar mau mulai anggap aja ya. Nah, saya beberapa kesempatan saya memberikan apa namanya? Bukan tips sih, mungkin cara triknya lah. Ini kan bisa disebut trik ya, trik agak tricky mungkin ya. Kalau di sudut pandang Mas Yoyo, kita nggak tahu nanti apakah dibenarkan tidak dari sisi orang yang punya usaha yang udah. Jadi kalau benar-benar lagi nol itu ya, artinya dengan catatan bahwa kita memang mau terjun di bisnis itu, di usaha itu. Ajak tonggo, konco, sedulur, apa yang punya medsos ya, punya medsos apapun ya, punya akun digital itu, untuk mereview, untuk bercerita ya maksudnya. Gedok tularke ke teman-temannya mereka. Sing tuku ya, itu ini kita bicara dari benar-benar dari nol misalnya ya. Nah, itu caranya adalah media digital itu salah satu cara ampuh untuk gedok tular, karena dia nggak terbatas kan ya. Jadi percepatannya maksud saya. Orang ketika ada di situ dia mungkin bisa dilihat saat itu juga oleh banyak orang. Kita nggak harus ketemu langsung. Nggak kayak dengan gedok tular yang word of mouth yang offline. Jadi kita harus ketemu dulu, ngajak Mas Yoyo, ayo neng bacanya Pak Tri tadi ya. Wah, traktir wes. Nah, ini bisa diceritakan di akun digitalnya tadi itu. Jadi ajak resource yang ada, sumber tonggone gue mau terus ini. Terus kalau setiap ada orang yang beli atau menggunakan jasa kita, itu kita mintai tolong, digelembui mungkin ya, terus tolong Mas, tolong Mbak, tolong iki aku tolong dibantu. Karena kita baru pertama ya, itu salah satu cara marketing yang mungkin ya kita harus minta tolong ke orang lain untuk melu memasarkan. Jadi kalau mereka punya akun digital ya tolong direview produk saya, makanan saya, jasa saya di akun yang mereka punya. Bahwa mereka memang beli tempat saya, menggunakan saya. Dan itu yang penting adalah fair aja. Fair, kalau memang bagus ya diceritakan bagus. Saya kira mungkin itu. Nanti Mas Yoyo mungkin bisa punya trik lain itu ya kalau yang terkait dengan yang digital itu. Saya kira itu Mbak Dewi. Oke, Pak Yoyo, kalau bicara tentang penggunaan sosial media sebagai salah satu strategi marketing, apakah Pak Yoyo punya aturan tertentu nih? Ada yang boleh dilakukan, ada yang sama sekali tidak boleh dilakukan. Ada nggak Pak Yoyo? Untuk siapa maksudnya, Mbak? Untuk di sosial media, Pak Yoyo, ada yang boleh ditampilkan atau sama sekali tidak boleh ditampilkan, ini ada aturannya tertentu nggak sih Pak Yoyo? Oke, baik. Tentu ada, Mbak. Jadi kalau misalnya untuk personel SS yang jumlahnya ribuan itu kami menyampaikan kalau pertama kalau hal yang berkaitan dengan informasi itu mereka hanya boleh men-share ya. Jadi tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas informasi sendiri-sendiri, tidak boleh. Ya, itu. Jadi kalau aktivitas informasi yang terkait dengan SS ke karyawan itu hanya boleh men-share apa yang di medsosnya pusat itu.
Soalnya nanti kalau mereka bisa mempublish, mempromosi sendiri nanti jadi nggak karu-karuan nanti pakai bahasa macam-macam itu. Satu, yang kedua, kalau pribadi sih mereka dipersilahkan. Ya, terus yang lainnya lagi apa yang mereka boleh sendiri-sendiri itu ketika mereka menginformasikan atau mempublish kegiatan kerjanya itu boleh dan kita dukung. Jadi misalnya Mbak Dewi itu misalnya karyawan SS gitu pamer saya lagi di dapur gitu boleh. Itu masih boleh ya Pak ya? Ya masih boleh. Oke. Jadi istilahnya aktivitas pribadi ketika berada di SS saya baru olahraga, makanya kan kalau lihat mesosnya SS itu baru olahraga, baru masak, baru bersih-bersih, baru nyapu, itu mereka boleh mempublish. Itu boleh. Ya, Oke. gitu. Tapi ini unik Pak, karena Pak Yoyo sudah bicara tentang olahraga. Dewi itu kalau misalnya lagi berangkat ke tempat aktivitas kan lewat di cabang SS yang ada di Jalan Veteran. Ini lagi olahraga Pak, ternyata ada briefing paginya. Apakah ini semua cabang dilakukan hal yang sama Pak Yoyo? Di semua cabang, di semua manajemen ya, itu setiap mulai kerja ya pagi itu semua kumpul dulu, briefing, terus kemudian olahraga kurang lebih 15 sampai 20 menit, kemudian berdoa, kemudian baru bisa mulai kerja. Itu. Kalau yang di shift 2 juga sama. Shift 2 itu siang itu kumpul, briefing, olahraga dulu, terus kemudian baru mulai berdoa bersama, baru mulai bisa bekerja. Gitu. Sama di semua cabang, di semua manajemen. Ya. Ini sesuatu yang unik loh Pak Yoyo, karena pagi-pagi Dewi kalau berangkat aktivitas gitu, ada apa di SS? Tadinya Dewi nggak ngerti kan, tiba-tiba ternyata mereka briefing pagi dan olahraga gitu. Pak Yoyo ini ternyata ada yang penasaran. Kemarin Dewi sudah sempat lihat sedikit bahwa ada video profile yang dimiliki oleh Warung Spesial Sambal. Apakah berkenan untuk diputarkan Pak Yoyo? Siap, kita putarkan. Boleh ya diputarkan. Oke, inilah dia video profile dari Warung Spesial Sambal untuk Anda semua yang sudah bergabung di Zoom di hari ini.
Prinsip manajemen berpenampilan profesional dengan nafas kekeluargaan diwujudkan Sambal SS. Warung spesial Sambal SS adalah usaha yang dulu kecil, di mana pada waktunya tidak pernah direncanakan menjadi besar. Tapi, pada kenyataannya, kini telah dikehendaki oleh Allah yang Maha Rahman dan Rahim, menjadi usaha yang terus tumbuh dan berkembang. Perjalanan ke depan Warung SS Indonesia masihlah panjang. Tantangan tidak akan pernah berhenti menghadang, sedangkan harapan hidup haruslah terus hidup. Sebuah amanah besar dan kepercayaan haruslah terus dijaga dengan segenap kesanggupan terbaik dan keikhlasan. Sehingga keluarga besar Warung SS Indonesia harus terus menggenggam keyakinannya dan berbenah serta memperbaiki dari waktu ke waktu. Kami keluarga Warung SS Indonesia bekerja ikhlas dalam tekad terus maju, berkarya indah dalam semangat bersatu, bersama dalam asa raih mimpi satu. Syukur kami atas karunia-Mu Tuhan, semoga SS selalu dalam rahmat-Mu. Majulah SS, majulah SS, wujudkan sejahtera bersama. Jayalah SS, jayalah SS, tunaikan janji bakti untuk negeri. Warung spesial Sambal SS selalu di jiwa kami. Wow, luar biasa sekali warung spesial sambal Pak Yoyo. Ini bahkan sudah ada semacam semboyan ya, bahwa warung SS ini 5R, resik, rapi, apa Pak Yoyo yang lainnya? Resik, rasa, resik, ramah, rapi, regeng. Rasa, Nah, kan? resik, rapi, terus kemudian regeng dan lupa saya, Mbak. Waduh, ini asisnya Pak Yoyo langsung ayo cari gitu kan. Iya, iya. Ini satu semboyan yang luar biasa sekali. Dewi nangkepnya adalah resik, rapi, kemudian nomor satu pokoknya rasa, nomor satu resik, memang rasa. rasa, resik, rapi, rasa, resik, ramah, rapi, dan regeng. Oke. Pas 5R. Dan ini memang warung spesial sambal ini ingin membawa manfaat untuk masyarakat sekitar ya Pak ya, bukan hanya karena tadi juga ada beasiswa untuk personel, beasiswa untuk keluarga, kemudian ada program CSR-nya juga Pak Yoyo. Dan Pak Yoyo ini kayaknya karena sudah banyak sekali chat yang masuk, ini kita kulik dulu satu persatu ya Pak Yoyo ya, mohon dijawab. Yang pertama dari Alifa Hijab, Pak Yoyo mau bertanya, bagaimana mengatasi kenaikan harga cabai, Pak? Karena sebagai bahan utama penasaran dari dulu. Salam dari pecinta sambal terasi Lombok Ijo, Pak Yoyo. Cara mengatasi kenaikan harga cabai, karena kan memang produk andalannya adalah sambal, Pak. Ya,
Ya tidak ada caranya. Apakah Kalau kemudian dinaikkan harganya atau gimana sih Pak? sebenarnya Karena nggak pernah ada kenaikan harga rasa-rasanya Pak Yoyo. begini Mbak, coba bayangkan seandainya harga cabai naik, terus harga nota saya orek-orek, saya ganti harga. Coba kira-kira kecewa nggak? Belum nanti kalau memang yang naik turun harga hanya cabai, tidak. Di sini Bawang itu merah juga ya Pak ya? kayak bahan baku itu kan kayak antri mau roller coaster harga, Mbak. Sekarang telur itu minggu yang lalu 16.000, sekarang sudah 23.000, 22.000, 21.000, nanti sebentar lagi sampai 24.000. Jadi memang salah satu tantangan ketika kita itu khususnya usaha kuliner itu adalah fluktuasi harga bahan baku yang luar biasa sering dan berganti-ganti. Itu tidak pernah stabil. Nah, Harga itu nggak naik Pak, tapi ya, harganya ganti ya. nah harganya ganti. Katanya, kalau misalnya tadi misalnya cabai ya, kalau misalnya saya merubah harga, itu jelas ya akan mengecewakan pelanggan, bahkan akan bikin pelanggan dendam. Ini apa ini dalam tanda Kok kutip. dicoret gitu ya? Yang kedua, kalau saya mengurangi pedas, kan nanti KSS kehilangan karakternya. Kan Betul. KSS karakternya pedas habis, ya kan? Kehilangan citranya. Yang ketiga, kalau saya mengurangi porsi, itu kan juga sama menaikkan dan juga akan mengecewakan pelanggan, melukai pelanggan. Maka apa? Ya memang tidak ada yang bisa kita lakukan ya ketika itu menyangkut fluktuasi harga. Itu semuanya di luar kemampuan pengusaha kita sebagai pengusaha. Akhirnya apa? Kita hanya dalam tanda kutip bisa pasrah, Mbak. Pasrahnya gimana? Ya sudah, memang marginnya harus berkurang. Toh saya berpikir positifnya seperti ini. Ya kalau sambal rugi nggak apa-apalah. Tapi kan misalnya Mbak Dewi ke SS itu kan bukan hanya beli sambal. Mungkin kami dari sambalnya rugi. Tapi dari jusnya kami laba, dari lauknya kami laba, dari nasinya kami laba. Akhirnya apa? Mbak Dewi itu bayar 100.000 ke SS atau 50.000 ke SS ya. Itu yang penting apa? Transaksi antara Mbak Dewi dengan SS itu kami laba. Bahwa dari situ kami sambalnya rugi ya tidak apa-apa. Gitu. Ada subsidi gitu ya Pak ya? Ya memang harus gitu. Jadi memang ini memang harus disikapi secara legowo. Mungkin margin keuntungan dari sambal berkurang, tapi kan ada dari lauknya, ada dari jusnya, ada dari lain-lainnya gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Kemudian ini kata Pak Satya, sedulur saklawase Pak. Siap. Iya. Sedulur saklawase. Dia itu betul. teman perjuangan itu, Pak. Sama-sama merintis ya Pak ya. Oke, Sama-sama kemudian merintis. ada pertanyaan juga dari Pak Adil Syah. Bagaimana cara mengembangkan SDM Pak agar para karyawan SS merasa memiliki usaha tersebut sehingga mereka juga merasa untuk bisa mengembangkannya. Mengelola sumber daya manusia yang 3.800-an tadi Pak, nggak mudah kan? Karena satu orang dengan orang lainnya mungkin memiliki yang berbeda. Caranya gimana sih Pak Yoyo? Ya, yang jelas kalau masalah rasa memiliki tentu tidak akan pernah bisa sama antara owner dengan personel atau orang-orang yang dipimpinnya. Itu tidak akan pernah bisa sama sebaik apapun, sedekat apapun ya personel tersebut atau karyawan tersebut. Tapi apa yang dilakukan di SS ya secara prinsip adalah yang kami bangun, kami tanamkan, itu yang kami terus tumbuh kembangkan adalah yang ada di dada. Satu, ya itu nilai-nilai, ya masalah kedisiplinan, masalah kejujuran, tentang kerendahan hati, ya tentang bekerja keras dan ketakwaan itu kami itu istilahnya untuk kita bangun dadanya, Mbak, gitu. Yang kedua selain dadanya yang kita bangun apanya? Yang kita bangun juga skillnya. Ya, kepalanya gitu dalam tanda kutip. Nah, itu kita bangun terus. Tapi memang kalau namanya membangun dada atau menumbuhkan sesuatu yang di dada, itu memang dadanya karyawan harus sejahtera dulu. Ya. Jadi makanya kita harus mampu mensejahterakan karyawan. Ya, mensejahterakan karyawan agar apa? Agar dada-dada karyawan itu menjadi lahan subur tumbuhnya nilai-nilai yang ingin kita tanamkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah terus bagaimana cara kami Warung SS mentransfer atau membangun dada dan membangun kepala serta membangun kesejahteraan. Salah satu cara yang paling efektif dari pengalaman kami adalah
para pemimpin DSS termasuk saya, transfer yang paling efektif untuk nilai-nilai, transfer yang paling efektif untuk semangat, mentransfer yang paling efektif untuk skill dan keterampilan bekerja, itu apa? Berinteraksi semakin intens, terjun bekerja bersama-sama dengan mereka. Ibaratnya perang, ya, transfer semangat, transfer cara berperang, transfer loyalitas, kesetiaan, ya, itu yang paling bagus ketika apa? Ketika panglima perangnya itu berada di garis depan dan memimpin langsung peperangan itu, maka pasukannya akan melihat langsung bagaimana pemimpin, semangat pemimpinnya, bagaimana keberanian pemimpinnya, bagaimana cara berperang pemimpinnya, bagaimana cara pemimpinnya memainkan pedang, bagaimana cara pemimpinnya berbicara. Nah, dari situ akan ada transfer yang efektif. Nah, itulah yang kami lakukan, kami tanamkan bukan hanya pada diri saya, tapi juga pada diri setiap jajaran pemimpin di warung SS Pertama. Wah, luar biasa sekali Pak, karena memang tidak mudah ya. 3.800 karyawan harus mencontoh satu figur Pak Yoyo yang harus juga bisa memberikan contoh, bukan hanya bersikap, bukan hanya etos kerjanya, tapi juga cara mengayominya gitu kan Pak Yoyo. Ya. Pak Yoyo, terima kasih sekali sudah hadir di Yogyakarta dengan warung spesial sambelnya ya Pak. Ini memang membuat generasi muda dan calon-calon pengusaha ini terinspirasi gitu kan. Memang manajemen perusahaan yang paling benar tuh ditunggoni itu tadi Pak. Harus terjun langsung gitu ya. Oke, berikutnya Pak, ada pertanyaan dari Pak Arya. Pak Yoyo mau tanya, ada beberapa pertanyaan. Pandemi ini ada PHK nggak Pak? Kemudian bagaimana sih resepnya untuk melewati masa sulit, Pak Yoyo? Ya. Ada PHK atau enggak, Pak Yoyo? Sejak awal pandemi, baik gelombang pertama maupun gelombang 2 dan hampir 2 tahun dan tidak tahu kapan akan berakhir, ada saja sudah habis gelombang 2 mau ada gelombang ketiga. Semoga tidak ya Pak ya, agak deg-degan. Ini sesuatu yang memang berat dan kita semuanya belum pernah mengalami, pebisnis siapapun belum pernah mengalami kondisi yang seperti ini. Nah, dari awal Warung SS menyampaikan bahwa saya menyampaikan lewat mesej dan lain bahwa Warung SS tetap akan berjuang bersama. Saya akan menjaga keutuhan Warung SS, maka di sana tidak akan ada pandemi, tidak akan ada merumahkan. Saya sampaikan seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya? Jelas-jelas bahwa selama pandemi itu omset turun. Selama pandemi itu, di awal pandemi kami 25% penjualan itu tinggal, 30%. Ya, terus kemudian sudah sempat naik lagi sampai Juni itu hampir 80%, ya. Terus tiba-tiba Juli turun lagi gelombang kedua. Itu kita turun lagi sampai 26%, 30% dan baru bisa naik lagi masuk di November ini kita baru beranjak dari 70 ke 80%. Dan saya kira akan sangat sulit untuk bisa pulih lagi penjualan seperti apa? Seperti ketika sebelum pandemi akan sangat sulit. Gitu. Terus apa yang kami lakukan? Ketika penjualan itu betul-betul di bawah 50%, yang SS jelas rugi banyak, bahkan rugi secara cash flow juga, itu ya kami istilahnya mengurangi ya gaji, tapi tetap ya kami tidak mengurangi gaji, tapi tanpa mengurangi jam kerja, tanpa mengurangi hari kerja dan yang lain-lain yang kami lakukan seperti itu. Tapi kami komunikasikan dengan baik. Nah, seiring perkembangan penjualan SS, maka gaji kembali kami normalisasi. Itu salah satu solusi bagaimana Warung SS survive. Yang lainnya lagi apa? Ketika Warung SS selama pandemi itu penjualan sambelnya turun, penjualan nasinya turun, penjualan minumannya turun, penjualan lauk tepungnya turun, maka yang kami lakukan apa? Kami jual berasnya, kami jual tepungnya, kami jual juga cabenya, kami jual bahan-bahan bakunya. Nah, agar apa? Agar bisa meningkatkan pendapatan. Nah, kenapa pilihan menjual bahan baku? Karena sebuah inovasi produk di masa yang sangat beresiko seperti ini harus hati-hati. Jangan sampai inovasi produk menambah barang dagangan tapi meng-create biaya banyak atau bahkan membutuhkan SDM yang baru yang itu juga berisiko biaya yang banyak. Maka salah satu pilihannya ya kami jual apa yang ada di gudang kami gitu. Dan yang menjual ya juga personel yang memang sudah ada di warung. Gitu. Semuanya terus kami komunikasikan dengan baik dan alhamdulillah sampai saat ini tetap kami bisa terus bertahan bersama meskipun juga ada banyak karyawan juga ya karena mungkin tidak tahan ya dengan kondisi ini akhirnya juga resign juga ada kenyataannya seperti itu. Gitu. Dan ini kemudian yang memicu adanya warung bahan dapur itu tadi ya Pak Yoyo ya? Betul, warung bahan dapur
waktu pandemi awal dulu, Mbak. Jadi apa yang kami lakukan ya tanpa melihat resiko baru, tanpa harus mendapatkan awal baru, itu akhirnya yang menjual yang ada di gudang, tapi kami kemas dengan baik gitu. Gitu, Mbak. Tetap ada produk dari warung SS gitu ya Pak ya, di Ya, kemasannya ya. betul. Ini harapan kita bersama Pak, semoga semuanya segera pulih, kita bisa melalui hal ini bersama dan semuanya bisa berjalan mendekati normal ya Pak. Karena kalau kita bicara berjalan secara normal kok kayaknya agak susah juga ya. Oke, setidaknya bisa mendekati normal dan semuanya survive gitu ya Pak ya. Kemudian ada Mbak Lulu Syifa Pratama. Siang izin bertanya Pak Yoyo, dalam masa pandemi ini kemampuan masyarakat untuk membeli jadi rendah. Lalu strategi SS dalam hal ini agar tetap terus dapat mendatangkan konsumen ke rumah makan seperti apa Pak? Ya, saya dalam setiap rapat di manajemen menyampaikan, kalau kita berharap semuanya normal, maksudnya bagaimana kesejahteraan di rumah besar warung SS itu normal, bagaimana operasi-operasi kerja di warung SS itu normal misalnya. Nah, kita ingin normal kesejahteraannya, normal operasi kerjanya, normal kegiatan kerjanya. Itu kalau menunggu situasi atmosfer Indonesia normal, atmosfer dunia normal, itu kita tidak tahu kapan itu akan normal atmosfer Indonesia sama atmosfer global dunia. Kalau kita menunggu itu berarti kita normalnya tidak pasti kapan. Maka saya sampaikan, kita harus menciptakan kenormalan. Rumah besar SS Indonesia harus normal. Kita ciptakan kenormalan di dalam rumah besar warung SS Indonesia, meskipun apa? Meskipun atmosfer Indonesia belum normal, atmosfer dunia belum normal. Itu. Nah, caranya seperti apa? Saya bilang, kalau namanya penjualan itu akan sulit, mungkin baru tahun 2023 penjualan itu bisa normal lagi seperti sedia kala. Apakah kita menunggu sampai tahun 2023 yang belum pasti kita baru mau normal? Tidak, saya bilang. Maka apa? Dengan penjualan yang ada sekarang, yang jelas-jelas turun dari normal, kita lakukan efisiensi biaya agar apa? Agar selisihnya bisa sama dengan kondisi normal. Gitu, sehingga kita bisa bekerja sejahtera secara normal juga, meskipun penjualan belum normal. Langkahnya berarti apa kuncinya? Efisiensi. 3 bulan terakhir ini kami sedang berupaya menurunkan biaya bahan baku dari 51% menjadi berapa? Menjadi 45%. Sudah hampir 5 bulan berjalan. Tanpa mengurangi kualitas produk. Ya, jadi pilihan-pilihannya memang efisiensi, tapi jangan di efisiensi SDM, jangan kalau di SS ini, terus jangan di efisiensi yang bisa menurunkan kualitas produk. Masih banyak potensi-potensi efisiensi yang lain yang bisa kami lakukan tanpa resiko-resiko di fundamental usaha. Gitu. Boleh dibagi rahasianya nggak sih Pak, menurunkan itu tadi Pak, tanpa menurunkan produk, menurunkan kualitas segala macam Pak? Contoh, kalau di SS itu setelah kami sisir di 96 warung, ya itu ternyata ada stok menu yang dijual hari itu tuh sisa, Mbak. Kalau stok menu itu sisa, otomatis kan terbuang. Kalau terbuang itu kan berarti apa? Inefisiensi bahan baku. Makanya apa? Ayo sekarang stok menu kita betul-betul akurasi. Dipikirkan tenan, ora gur apalan, saya bilang gitu. Ora gur apalan, ora gur waton, tapi dipikirkan tenan. Gitu, itu contoh. Yang lainnya lagi apa? Kita sisir antar cabang. Ternyata harga pula itu beda-beda. Ada yang terlalu mahal, ada yang sudah baik murah. Nah, yang terlalu mahal itu kita minta ayo negosiasi lagi. Ya, itu kita turunkan. Kalau negosiasi susah, ya kita pindah tempat untuk pula yang lebih murah. Gitu. Ini contoh. Jadi apa? Selain mengakurasi stok ya agar tidak banyak sisa, baik stok di warung maupun stok di gudang, ya itu kita juga berusaha menurunkan harga pula. Yang lainnya lagi apa? Yang lainnya lagi kita juga berupaya untuk apa? Untuk memanfaatkan sisa-sisa bahan baku atau sisa-sisa atau barang bekas dari bahan baku. Misalnya kita ngopeni dus, ya ngopeni jerigen, ngopeni wadah kecap, ngopeni bekas bungkus air mineral dan lain-lain. Kita openi, terus kemudian kita rawat betul, terus kemudian kita jual. Itu ternyata nilainya banyak. Contohnya biji apokat, biji sirsat, itu ternyata laku dijual. Biji apokat itu sekilo itu laku 6.000, Pak.
gitu. Wow. Si 100 kilo padahal kan sudah nggak kepake itu. Iya, itu betul. yang membeli itu di mana di pembibitan itu loh. Nah, makanya usaha apapun kita lakukan, kita teladani sekecil apapun angkanya, pokoknya kita openi intinya itu. Iya, ya. Jadi ada lini tertentu yang tadinya adalah dibuang, ternyata sekarang bisa mendatangkan manfaat dan bahkan bisa dijual ya Pak ya? Betul. Iya, ya. Nah, Pak, ini ada satu pertanyaan yang dari dulu tuh Dewi bertanya-tanya gitu. Kalau di warung spesial sambal, Pak, misal ada konsumen datang, misalnya Dewi akan memesan lecing kangkung gitu. Apakah dibuat saat itu, atau sudah disiapkan dari jauh-jauh waktu sebelumnya sih, Pak Yoyo? Jadi sambal terasi, sambal seger-seger itu umurnya cuma 20 menit, Mbak. Jadi kalau sudah diulek 20 menit kok belum dimakan, itu pasti sayup. Makanya Mbak Dewi kalau nyambel di rumah, itu kalau sambal seger, itu kalau yang mau dahar belum kumpul jangan diulek dulu. Jadi di atas meja itu jangan diulek dulu, disiapkan cobek sama ulekan. Kalau sudah pada kumpul baru sudah siap makan semua sudah, baru diulek. Baru diulek. Oh, ya, ini salah satu rahasia yang ini salah satu rahasia yang nggak banyak orang tahu kan, Pak? Iya, itu yang seger-seger itu gitu. Yang lainnya lagi kalau goreng-gorengan, ya itu kan goreng-gorengan, terus kemudian sambal sayur-sayuran itu kan sebaiknya memang kondisi seger, ya, atau kondisi panas juga, gitu. Kalau tidak dalam kondisi itu maka ada penurunan kualitas rasa. Sedangkan kalau digoreng kurang, diangeti itu pasti teksturnya rusak. Teksturnya lauk itu kalau digoreng 2 kali, ya, kita nyiapkan dulu gorengan pertama, kemudian nanti baru ada pembeli kita goreng lagi sebelum disajikan, itu teksturnya pasti berubah, rasanya juga berubah. Nah, karena itu jawabannya apa? Ya, semuanya itu baru kita buat ketika ada order. Itulah juga yang salah satu bikin SS itu lama. tapi memang berbeda ya Pak rasanya. Jadi saat kita pesan baru dibuat, begitu datang ke meja semuanya masih panas, semuanya masih hangat, semuanya masih segar gitu. Ini salah satu rahasia yang biasanya nggak di-share oleh para pengusaha loh Pak. Saya share nggak ada rahasia Mbak di SS itu. Iya. Pak, kalau dapur produksi dari warung spesial sambal, apakah ini bisa dilihat orang lain sih Pak? Karena ada yang bertanya juga, apakah di warung spesial sambal ini sudah terpikir konsep wisata? Konsumen bisa melihat langsung proses sambal diolah, Pak Yoyo. Kalau melihat langsung bagaimana cara menyambel bisa, boleh. Cuman memang tidak akan kami konsep wisata. Nanti warung SS banyak orang hanya berwisata melihat dapur, nanti malah ada yang masak pada bingung nanti. Ribet ya Pak. Ya, tapi bahwa misalnya Pak Tri, Mbak Dewi mau ngelihat dapurnya SS, bahkan mau minta resepnya boleh kok, saya kasih gitu loh. Oh itu. Ya? Jadi tidak ada rahasia di SS itu, silakan. Apalagi kalau itu nanti bisa apa? Bisa membuat Mbak Dewi bisa bikin apa? Warung makan ya gitu dengan resep SS itu, silakan gitu dengan senang hati gitu. Itu kan artinya menambah saingan loh Pak Yoyo. Ini Mbak Dewi. Mbak Dewi itu mungkin bisa niru resep saya, ya. Tapi Mbak Dewi akan tidak mudah niru bahan baku saya, gitu. Kualitas rasa itu selain ditentukan resep juga ditentukan kualitas bahan baku, gitu. Ya. Nah, oke lah. Pak Yoyo kan sekarang jual bahan bakunya, berarti saya bisa niru juga bahan bakunya, beli dari SS bisa. Mbak Dewi mungkin bisa niru bahan bakunya, bisa niru resepnya. Tapi Mbak Dewi sulit akan meniru apa? Meniru, membangun atau membentuk pengulek-penguleknya dan pemasak-pemasaknya. Itu akan susah. Padahal 40% kualitas rasa sajian itu ditentukan apa? Ditentukan penguleknya, pemasaknya. Itu. Jadi untuk bisa konsisten melaksanakan proses itu ditentukan oleh penguleknya. Nanti Mbak Dewi ngayal lagi. Wah, nanti saya bajak itu anak-anaknya Pak Yoyo gitu, misalnya ya itu. Iya, Mbak Dewi mungkin bisa niru bahan bakunya, bisa niru resepnya, bisa bajak personel SS, tapi Mbak Dewi tidak akan pernah bisa meniru apa rezeki saya. Betul sekali. Jadi bottom line-nya adalah jangan pernah khawatir dengan pesaing ya Pak. Karena kita punya karakter masing-masing, kita punya keberuntungan masing-masing ya. Yang namanya pesaing itu akan selalu ada.
Wah, luar biasa Pak Yoyo. Pak, kemudian ini juga, aduh ternyata penanyanya banyak banget. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung ya di kolom chat. Nanti Dewi akan coba bacakan satu persatu karena waktunya juga ternyata udah hampir berakhir. Ini masih ada pertanyaan Pak Yoyo. Saya izin bertanya, strategi kita sebagai pemula yang baru menjalani usaha saat ini itu seperti apa Pak? Apa karakter yang harus dimiliki oleh pengusaha pemula Pak Yoyo? Oke. Saya menjawab dulu SS gimana ya. Nanti mungkin bisa jadi mungkin tidak. Jadi yang pertama itu dari pengalaman saya itu justru yang pertama gini. Saya selalu menyarankan satu, kalau mau berbisnis apa atau usaha apa, itu saya selalu menyarankan usahanya berbisnislah atau jualah sesuatu yang sudah kita senangi. Ya, dekat dengan hati kita. Misalnya itu hobi kita atau minat-minat kita yang lain. Saya kira sekarang ini hampir semua hobi itu bisa dijadikan usaha gitu loh, Mbak. Bahwa bahkan orang seneng main game saja itu bisa jadi usaha gitu loh. Sekarang orang seneng main game, seneng gaya di depan kamera itu bisa jadi sebuah usaha. Maka apapun saya kira bisa jadi sebuah usaha. Nah, jadi itu pertama pemilihan usahanya. Jadi saya selalu menyarankan agak berbeda memang dengan para marketer. Kalau para marketer apa? Buatlah jualah apa yang dibutuhkan pasar. Kalau saya tidak. Buatlah jualah apa yang kamu senangi. Gitu. Kenapa? Ya, gitu. Kenapa seperti itu? Karena itu dari pengalaman SS, pengalaman saya. Ketika kita itu mengupayakan atau mengelola sesuatu yang kita senangi, seperti yang tadi saya sampaikan, kita itu menjadi anti lelah. Terus motivasi menjadi tinggi, keinginan belajar, keinginan berinovasi itu ada terus. Karena apa? Kita senang di dalamnya. Itu. Ya, kita cinta di dalamnya. Gitu. Bahkan ketika rugi pun kita tetap semangat, Mbak. Itu. Iya, karena melihat keindahan memasak, keindahan belanja, senangnya ngulek, itu meskipun kesel pun itu tidak kerasa. Itu satu. Padahal itulah yang dibutuhkan, mentalitas yang dibutuhkan oleh seorang yang memulai usaha dari nol itu. Yang kedua, mulailah usaha dari benih. Ya, itu mulailah usaha dari benih. Karena apa? Ketika kita itu memulai usaha dari benih, itu yang belajar bukan hanya pikiran kita, tapi juga naluri, intuisi kita. Ya, seperti merawat anak itu, kalau kita merawat dari bayi, dari kecil, kita mengikuti pertumbuhan anak kita atau perkembangan benih kita setiap inci, maka naluri kita pun akan belajar. Gitu. Nah, padahal seorang pengusaha itu butuh intuisi dan naluri yang baik untuk membuat keputusan atau menentukan strategi. Itu. Meskipun misalnya Mbak Dewi atau Pak Tri bicara, saya punya uang 500 juta. Tapi saya selalu menyarankan, kalau buka warung itu bisa dengan 10 juta, ya bukalah mulai dari 10 juta. Yang 400 juta simpan dulu. Itu. Artinya apa? Kita belajar itu dari beban sedikit dulu. Gitu loh. Saya bicara. Kalau saya sekarang ditanya, Pak Yoyo apa tidak mumet sih ngelola 3.800 karyawan? Saya bilang tidak, karena dulu saya mulai dari 4 orang karyawan. Jadi naik bertahap gitu. Tapi kalau dari awal dulu saya langsung diberi 500 karyawan, ya stres pasti saya sudah bubar dari dulu gitu loh. Iya, itu jadi harus bertahan bebannya itu. Itu apalagi kita belum punya pengalaman sama sekali di bidang saya. Jadi mulai dari benih. Yang ketiga, yang terakhir untuk memulai. Setelah menentukan produk, setelah memulai dari awal, dari nol itu apa? Betul-betul tentukan keunggulan kompetitifnya apa, gitu loh. Dan ketika memilih keunggulan kompetitif, itu betul-betul pilihlah keunggulan kompetitif yang menjadi top need target pasar. Saya sampaikan misalnya kuliner, saya punya keyakinan, kalau saya jualan makanan, top need pelanggan, top need yang ingin menikmati kuliner, kebutuhan pokok itu apa? Kualitas rasa sama harga, karena SS ingin menjadi makanan harian, maka harga juga akan menjadi penentu. Nah, apapun itu, mau bikin laundry, mau bikin jualan apa, itu tentukan kira-kira top need pelanggan laundry apa ya. Nah, kemudian ketika top need keunggulan kompetitif itu sudah ditentukan, kemudian rawatlah secara konsisten. Itu, ya terus gitu. Wah, ini semoga menjawab pertanyaan tadi ya Pak ya. Ternyata kalau kita mau memulai usaha, itu kita harus tahu sesuatu yang kita senangi dulu. Kita tentukan produknya apa dulu. Mulai dari benih, itu sense of belonging kita akan juga nantinya akan terus tumbuh gitu ya Pak ya, nggak akan hilang.
kemudian punya intuisi dan naluri yang baik, dan top pasar, gitu ya Pak Yoyo ya. Semoga ini membantu ya untuk yang tadi bertanya seperti apa sih cara dan juga karakter apa yang harus dimiliki oleh pengusaha. Oh ya, untuk Anda para peserta yang sudah join di Zoom, jangan lupa untuk mengisi form presensi ya, karena nanti setelah mengisi form presensi Anda akan bisa mendapatkan e-certificate untuk gelar wicara di hari ini. Baik, kemudian masih ada lagi nih Pak Yoyo yang bertanya, Pak Yoyo, ada nggak kemungkinan saya bisa membeli franchise warung spesial sambal? Nah, ini dia. Kayaknya belum mengikuti dari awal, Pak Yoyo. Monggo, Ya, silakan ya, betul. Silakan dijelaskan lagi, Pak Yoyo. Jadi SS itu memang tidak di-franchise-kan. Jadi semua pengembangan, bahkan yang di Kuala Lumpur pun kami kelola dari Indonesia. Manajemennya terpusat. Jadi manajer area Kuala Lumpur itu kalau rapat ya ke Indonesia. Ownernya juga sama, ya satu gitu, ya. Itu. Jadi memang kami belum mengembangkan usaha SS secara franchise, otomatis tidak bisa. Mohon maaf ya, belum bisa saat ini ya Pak Yoyo. Pak Yoyo, ini ada pertanyaan. Kalau Pak Yoyo boleh memilih satu produk sambal dari warung spesial sambal, favoritnya Pak Yoyo apa sih Pak? Kalau favorit saya itu sambal terasi mateng, Mbak. Tapi kalau dari 10 sambal terlaris, itu ranking tertinggi itu sambal bawang. Itu sambal bawang. Ya, sambal bawang itu sebulan hampir 1 juta porsi. Wow. Ya, nomor 2 itu sambal terasi segar. Ya, jadi masih sambal-sambal tradisi yang segar-segar nomor 1 itu. Gitu. Jadi kalau yang saya seneng itu justru rankingnya itu kalau nggak salah ranking 6. Tapi apakah ini disenangi oleh Pak Yoyo karena ini salah satu sambal yang pertama diciptakan sih Pak? Betul, jadi itu salah satu dari 15 sambal yang dari awal saya sering masak di kos-kosan. Wow, dulu anak kos juga ternyata. Kalau Pak Yoyo asli mana sih Pak sebetulnya? Boyolali, Pak. Oh, dari Boyolali ya? Boyolali, Boyolali tapi kayaknya... SMA di Jogja. Berarti saya di Jogja sejak tahun 88. Ya, 89 Mbak, 89 kos. Saya karena di kelasnya Pak Tri Haryanto itu Pak. Oh, pantesan dari tadi ya. Nah, Pak, padahal kalau kita bicara tentang Boyolali itu, Boyolali yang terkenal kan justru susu sapinya ya Pak. Kenapa bisa sampai sambal sih Pak? Nggak terpikirkah produk susu sapi, susu olahan atau seperti apa waktu itu Pak? Kalau sekarang sih sudah tidak susu lagi Mbak Boyolali, tapi kota soto Mbak di sana itu. Soto Okay. Ya terkenal. Sotonya sampai di Jogja itu ada soto Haja Fatimah, soto seger, Mbok Giem itu kan Boyolali semua itu. Ya. Kenapa tidak susu? Kami sebenarnya pernah mencoba susu. Ya, tapi tidak tumbuh dan berkembang dengan baik seperti SS ya, karena ternyata ketika memulai usaha pengen tumbuh dan berkembang itu tidak fokus, tidak total itu ya hasilnya. Makanya saya bilang bahwa memulai usaha dari nol itu butuh fokus total. Jadi saya pun juga tidak begitu berhasil ketika memulai usaha baru tanpa totalitas. Makanya tadi ketika bicara di CV itu ada warung susu segar, ya dari dulu itu saja nggak nambah-nambah. Tapi kalau tadi Pak Yoyo menyampaikan yang terkenal di Boyolali selain susu ada soto, berarti nanti ada warung SS spesial soto Pak. Spesial soto. Nanti Mbak Dewi aja yang bikin, saya tak ingin. Aduh, saya penikmat aja Pak. Abis ini kayaknya rencananya karena di Jogja sedang hujan, enak kayaknya ke warung SS Pak. Tetap ya sambil bajak. Pak Yoyo, ada yang bertanya lagi, ini terkait dengan manajemen Pak. Saya mau tanya Pak, cara memilih karyawan di lini yang vital, termasuk diantaranya adalah pimpinan cabang yang amanah. Gimana Pak? Ada tips dan triknya? Apakah dari wajah penampilan itu langsung terlihat atau enggak sih Pak Yoyo? Ini saya menjawab bagaimana SS saja ya. Ya. Jadi tidak menjawab langsung. Jadi kalau saya ditanya bagaimana memilih orang-orang untuk dipromosikan, itu nomor 1 saya selalu jadi chemistry Mbak, klik di hati saya. Misalnya tadi Mbak Dewi misalnya karyawan di SS itu ya, ketika saya butuh kepala cabang, saya lihat siapa sih yang klik gitu loh. Nah terus kalau ditanya cara menilai klik, nah kita itu bisa klik dengan orang yang kita pimpin itu kalau ada interaksi yang sudah lama.
Nah, makanya di SS itu tidak pernah, bahkan belum pernah kami itu merekrut orang itu langsung jadi manajer, langsung dari kepala cabang, tidak. Ya, semua kepala cabang, semua manajer GM di SS itu semuanya rata-rata mulai dari bawah. Dan rata-rata masa kerjanya panjang. Semua manajer di SS yang jumlahnya 16 kurang lebih, itu rata-rata semuanya di atas 8 tahun masa kerjanya. Bahkan kebanyakan di atas 12 tahun. Semua kepala cabang juga hampir semuanya itu di atas 3 tahun. Nah, jadi klik itu biasanya didasari dengan interaksi. Di sana akan muncul trust, kepercayaan. Itulah saringan pertama ketika saya atau kami itu memilih siapa-siapa yang akan dijadikan jajaran pimpinan di SS. Nah, setelah klik itu ada, setelah kepercayaan itu ada yang dibangun dari kebersamaan interaksi yang lama, otomatis dari masa kerja dan lain-lain, track record, terus kemudian kami baru menilai apa? Kapabilitas dari sisi skillnya, kemampuan kepemimpinannya dulu. Ya, dia berani, dia tegas, ya. Masalah belum pinter tentang komputer, belum pinter tentang administrasi, tidak apa-apa, nanti bisa kita pinterkan. Ya, ini kan memilih seorang jajaran kepemimpinan, jadi kepemimpinannya dulu. Gitu. Nah, setelah 2 syarat itu terpenuhi, biasanya Pak langsung kita angkat. Kemampuan-kemampuan skill yang lain kita ajari sambil jalan, dan itu menjadi tanggung jawab pimpinan di atasnya termasuk saya untuk memintarkan dia dalam hal yang sifatnya manajerial maupun profesionalitas gitu. Gitu. Dan ini sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Yoyo ya, karakter pengusaha adalah memiliki intuisi dan naluri yang baik. Kalau sudah klik itu dia ya Pak ya. Tapi tentunya juga dilihat dari track recordnya juga bekerja, punya kemampuan. Ya, butuh masa kerja yang cukup lama. Jadi kita bisa melihat track record dalam jangka waktu yang lama juga. Semoga membantu ya Pak ya, itu dia cara yang dilakukan oleh Pak Yoyo dari Warung Spesial Sambal untuk memilih karyawan di lini yang vital. Kemudian, ini pertanyaan dari Dewi. Pak Yoyo, setelah bergelut di industri kuliner selama kurang lebih 20 tahun, apa sih Pak yang menyenangkan dari dunia ini Pak Yoyo? Lah karena saya senang masak loh sehari-hari di dapur. Saya itu kalau pas agak stres, agak dalam tanda kutip buntu gitu, yang saya lakukan jam 10 malam pun saya masak begitu. Jadi dari masak itu kemudian semuanya ada. Jadi karena saya senang masak, maka proses memasak naknik di dapur, terus naknik belanja itu saya sudah menikmati. Jadi di sana ada keindahan-keindahannya. Sudah ada laba yang tidak ternilai. Gitu. Yang kedua apa? Yang kedua itu ketika kita melihat, kalau saya itu ya, ketika kita masak, kemudian orang yang menikmati masakan kita itu menyatakan kepuasannya, dalam hal ini adalah para pelanggan SS, masyarakat itu menyatakan warung SS itu misalnya masakannya memuaskan, enak dan lain-lain. Itu sudah sisi apa? Sisi juga keindahan yang luar biasa yang tidak ternilai. Laba lagi yang tidak ternilai. Yang lainnya lagi apa? Kuliner seperti warung SS itu padat karya dan padat masalah. Itu karena menunya banyak. Maka apa? Jumlah karyawannya memang harus banyak. Satu cabang itu misalnya di Bantul, ya, itu kalau tidak salah itu jumlahnya 40-an orang lebih gitu. Ya karena memang menu kita banyak, bahan baku yang harus kita kelola banyak dan rantainya banyak. Nah, ketika kita memiliki pasukan yang besar dan pasukan yang besar yang banyak itu kemudian bisa kita bentuk menjadi seperti yang kita mau. Wah, itu juga kebanggaan, keindahan yang luar biasa. Nah, kalau misalnya ditanya, Pak, apa dari sisi laba rupiahnya itu luar biasa? Tidak. Kuliner seperti SS itu saya ingin sampaikan, labanya itu untuk bisa 6%, 8% saja bagus. Rata-rata pencapaian kita itu hanya berapa? 4-5% dari omset. Itu. Tapi Pak Yoyo barusan bilang laba 6% aja sudah sulit. Ini sekarang kemarin sampai 80% loh Pak. Itu omset, Mbak. Itu omset dari normal. Tetap ya dipancing ya. Tapi kalau Pak Yoyo tadi menyampaikan apa yang menyenangkan, kalau lagi buntu ya sudah saya masak. Jadi ibarat kata tuh kalau lagi punya masalah tak ulek gue masalahnya gitu ya Pak. Ya. Oke, ini mungkin Dewi mau beralih dulu ke Pak Iwan. Pak Iwan masih ada ya Pak Iwan? Selamat siang. Siap. Ya, Siap. Pak Iwan, ini ada pertanyaan. Menurut pengamatan Pak Iwan selaku trainer UMKM, kenapa ya Pak banyak pelaku UMKM khususnya di kota Jogja yang kurang motivasinya dalam mengembangkan usaha melalui digital atau online di zaman sekarang? Kenapa nih Pak Iwan? Wah, kalau itu saya belum tahu karena saya belum pernah tanya jadi ke
Jawaban kalau dari jujurnya pengamatan, seperti itu, jawaban jujurnya. tapi kalau dari pengamatan Pak Iwan, Jadi apakah kalau betul pernyataan ini? sebenarnya ya belum tahu. Betul tidaknya pernyataan itu belum tahu karena saya belum pernah survei apakah mereka berminat atau tidak dengan menggunakan platform digital ya. Tapi kalau Mas Yoyo tadi cerita, ternyata juga pakai medsos macam-macam gitu. Itu di sisi lain. Tapi kalau di sisi value-nya, artinya bisa jadi orang yang tidak termotivasi atau berkeinginan melakukan sesuatu itu karena tidak melihat manfaat di situ. Bisa jadi. Ataukah merasa ribet Pak, walah Ya aku itu satu gaptek ya. ini. Jadi pertama adalah mungkin memang tidak merasa ada manfaat di situ, karena gunanya yang gitu. Jadi dia tidak terdorong keinginan untuk ke situ. Yang kedua adalah tadi itu yang kita bahas di awal itu yang tentang kesulitan. Jadi kesulitan tentang memakainya artinya ya. Jadi wah, gue kok rumit banget sih. Jadi itu menjadi barrier atau penghalang untuk masuk ke situ. Wah, ki angel iki wis gak usah wis ngene-ngene wae gitu istilahnya. Ngene wae aku wis bati gitu iya, mungkin ya Pak ya. Yang ketiga, memang barangkali itu tidak cocok. Tidak cocok itu artinya kan kadang ada usaha yang memang tidak perlu online gitu. Artinya tidak perlu online itu yang ini wis bati gitu, wis bati udah jalan dan udah merasa yang punya itu udah merasa sangat nyaman. Dan itu kan pilihan sebenarnya. Pilihan kepada masing-masing pelaku usaha untuk memilih metode strategi apa untuk menjalani usahanya. Jadi itu tidak ada, misalnya kita tidak bisa mengharuskan seseorang untuk ini zaman digital kabeh kudu digital, enggak harus. Tapi bahwa ada orang-orang yang berminat di situ, ya oke, mari kita sharing, kita ini bersama. Ada fasilitasi dari pemerintah daerah. Di Jogja ini hampir semua Pemda kayaknya punya fasilitasi untuk itu. Jadi itu ruang. Memang ada kewajiban publik dari pemerintah untuk menyediakan ruang bagi warganya untuk maju. Dan ini inisiatif dari Pemkot ini juga sangat bagus gitu. Tapi artinya kan berarti dengan memanfaatkan teknologi digital Pak, dengan sosial media, FB, Instagram ini kan peluang pasar makin luas gitu kan Pak Iwan ya? Ya itu teoritiknya begitu. Artinya secara teori karena semakin open, ruang masanya semakin terbuka, peluangnya semakin besar gitu. Tapi sekali lagi itu adalah teoritik bahwa ini membuka ruang pasar yang semakin luas. Tapi kan secara praktek itu tadi banyak yang tadi itu yang harus dilakukan tadi. Wah, karena PR besarnya Pak Iwan kayaknya ini Pak. Lebih ke internal sebenarnya. Oke. Lebih internal. Jadi beberapa ini yang harus menjadi catatan kita bahwa baik semua platform yang ada di platform digital untuk usaha itu kan selalu menyampaikan, wah ini ada 600 juta, ada 500 juta, ada pengguna Facebook ada 200 juta se-Indonesia ada. Itu kan sudut pandangnya yang punya platform, artinya memang mereka jualannya di situ bahwa wah ini pasarnya Anda akan mendapatkan pasar 200 juta, tapi secara teknik sebenarnya ada yang tidak disampaikan. Ini beberapa sudah saya ketika di pelatihan itu selalu saya sampaikan bahwa ada logika yang kadang-kadang harus kita tangkap di dalam logika digital ini. 200 juta orang yang memakai Instagram ini tidak semuanya itu akan selalu terpaparkan oleh usaha kita. Mengapa? Karena layar HP ini mau sak kotak cilik. Sak kotak cilik, jadi dia akan bergantian kalau kita buka usaha dan itu kita sebarluaskan di digital, itu akan selalu bergantian layar HP-nya. Itu enggak hanya kita yang terus-menerus terpampang. Itu logika peluangnya harus dibaca dari sana bahwa jadinya kita harus berhitung kalau ada 200 pengusaha yang buka di Instagram, itu akan ada rumus dibagi 200. Itu yang pertama. Kemudian dibagi juga dengan kita sering upload atau tidak. Ada rumus-rumus seperti itu yang harus kita pahami sehingga tidak serta-merta kalau digital ini kemudian kita akan jadi lebih laris daripada yang tidak menggunakan gitu. Itu dari sisi logika teknis di digitalnya sendiri. Yang kedua adalah sakjane usahanya ini cocok nggak kalau diperluaskan dengan cara digital. Jangan-jangan memang dia pasarnya hanya kecamatan pengennya, yang punya ini, maksudnya sudut pandang yang punya ya. Biasanya memang hanya sudut pandangnya hanya aku pasarku sak kecamatan iki wae sak kelurahan. Karena secara effort ketika ditarik ke belakang, aku memang mampunya melayani segini dan aku hanya pengennya melayani segini. Terus produkku juga hanya produk yang lingkupnya adalah lingkup lingkungan. Jadi misalnya kalau kuliner itu, saya tuh memang hanya jualan ke orang yang datang ke sini. Jadi agak hal seperti itu yang mungkin menjadi kondisi yang juga perlu jadi pertimbangan artinya. Tapi intinya adalah yang punya sendiri.
Intinya adalah dari yang punya sendiri sebenarnya. Iya, jadi artinya sebagai pengusaha kita juga harus tahu seberapa mampu kita menjual produk kita dan pangsa kita yang mau disasar itu yang seperti apa gitu kan ya Pak Iwan ya. Betul. Iya ya. Dan Pak Iwan terima kasih sekali sudah sharing di sini. Terima kasih juga sudah mau berbagi informasi dan nantinya masih akan melanjutkan training UMKM ini untuk masyarakat yang lain atau bagaimana Pak Iwan? Masih kalau nggak salah ini tahun depan masih akan dilanjutkan kalau kemarin diskusi dengan teman-teman di Pemkot. Kalau yang sekarang ini kan kemarin baru piloting ya istilahnya, piloting. Tapi kita akan ada evaluasi, kemudian akan ada dari evaluasi itu apakah ini tadi itu ya termasuk pertanyaannya Mbak siapa ini tadi yang terakhir tentang ini sajane memotivasi agar pada pakai digital atau enggak itu kan akan menjadi salah satu poin evaluasi. Oh maaf, mute ya. Tapi semoga ini bisa membantu para pelaku usaha dan juga pelaku UMKM ya Pak ya untuk bisa lebih maju apabila memang mereka merasa ingin lebih maju lagi gitu. Pak Iwan terima kasih sekali dan juga terima kasih sekali untuk para peserta yang sudah mengikuti gelar wicara UMKM Go Digital seri keempat. Bangkit bersama di masa pandemi yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persadian Kota Yogyakarta. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir melalui tautan yang sudah di-share di kolom chat. Pak Yoyo, Dewi mau kembali dulu sedikit ke Pak Yoyo. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Dewi di sesi kali ini. Pak Yoyo, ini kita berandai-andai ya. Kalau bisa mengulang waktu dan Pak Yoyo ini mulai usaha lagi dari awal. Apa Pak Yoyo kira-kira yang akan dilakukan secara berbeda dibanding yang sudah dilakukan sekarang? Monggo Pak Yoyo. Maksudnya selain kuliner gitu Mbak? Strateginya Pak, strategi apa yang akan dilakukan secara berbeda? Kalau misalnya boleh mengulang waktu lagi. Tidak ada, sama Mbak. Yang sama ya Pak ya? Sama, saya yakin sama. Agar yakin, uang sekarang kan ada beberapa usaha yang memang saya mulai sekarang ya Mbak, kayak mertamu, rumah makan, kebun lah itu yang luas. Itu juga saya mulai dengan cara yang sama dengan ya karena memang itu kan karakter Mbak. Jadi sebenarnya strategi bagaimana kita melahirkan ya itu saya kira karakter orangnya menempel pada bagaimana kita merawat ya itu adalah karakter juga dan memang sebaiknya saya selalu menyarankan ke setiap pengusaha itu jadilah pengusaha seperti karaktermu. Jangan ingin menjadi pengusaha kuliner seperti Yoyo, jangan ingin menjadi pengusaha kuliner seperti siapa, jangan ingin menjadi pengusaha apa seperti Bill Gates, jangan ingin menjadi orang lain. Tapi bahwa boleh terinspirasi dengan cara-cara Yoyo, boleh terinspirasi dengan cara-cara Bill Gates, boleh terinspirasi dengan cara-cara Abdul Rahman bin Auf, boleh, tapi jadilah dirimu sendiri. Karena apa? Perjalanan merawat usaha itu bagi saya seperti perjalanan merawat anak. Jadi memang ya harus kita rawat sesuai dari karakternya. Bahwa cara-caranya yang baik itu kita belajar, ya itu ya. Tapi kita harus tetap merawat usaha kita sebagaimana Yoyo, sebagaimana Pak Iwan, sebagaimana Pak Tri, sebagaimana seorang ibu terhadap anaknya. Itu. Oke, luar biasa sekali. Berarti strategi ini yang akan diterapkan di usaha-usaha lain yang nantinya akan dibikin lagi oleh Pak Yoyo ya Pak. Rencana ke depannya boleh dikasih bocoran mau bikin usaha apa lagi Pak Yoyo? Sama Mbak, tetap di kuliner ya. Ya, tapi di sana lebih luas, lebih lengkap dan ada fasilitas permainan anak yang bermacam-macam lah gitu. Tapi tetap konsepnya rumah makan tradisional menunya. Di daerah mana Pak Yoyo? Itu di Sumberan, namanya Mertamu Mbak. Mertamu Sumberan itu di Jalan Damai ke barat gitu. Ke barat ya. Mertamu Sumberan. Ya. Berarti Dewi nanti boleh main ke sana ya Pak Yoyo ya? Silakan dengan senang hati. Pak Yoyo, ini ada bocoran dari teman-teman dari Diskominfosan bahwa ternyata Pak Yoyo ini maringi beberapa voucher. Ini nanti syaratnya apa Pak Yoyo untuk mendapatkan voucher dari Pak Yoyo dari Warung Spesial Sambal?
Ya, nanti sudah kami siapkan vouchernya. Nanti terserah bagaimana cara membaginya. Nah, nanti vouchernya akan kami kirim ke siapa? Tadi staf dari ini menanyakan nanti vouchernya dikirim ke siapa. Nah, nanti juga yang membagi terserah nanti, monggo silahkan bagaimana caranya. Berarti nanti Kalau ditentukan 20 voucher, ya, masing-masing voucher senilai 50.000. Wow, matur nuwun sangat Pak Yoyo dan Warung Spesial Sambal. Nanti akan di-sharing informasinya seperti apa cara mendapatkannya voucher dari Warung Spesial Sambal oleh teman-teman dari Diskominfosan ya. Nanti ada Mbak Dewi Ciptaningrum yang akan share aja di kolom chat. Baik, sekali lagi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Tautannya sudah ada di kolom chat dan siang kali ini Dewi Gunarto ingin menyampaikan terima kasih juga ke Pak Yoyo yang sudah berkenan selama 2 jam membagi informasinya, membagi pengalamannya, sharing tips dan triknya juga. Matur nuwun sangat Pak. Semoga nanti di Jogja akan ada pengusaha-pengusaha kuliner yang lain. Dan catatan tadi, jangan pernah khawatir dengan adanya pesaing ya Pak ya, karena rezekinya sudah ada masing-masing. Gitu ya. Terima kasih juga Pak Iwan J. Prasetyo dari trainer UMKM SIMS. Nanti semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak Iwan ya. Iya, siap. Matur nuwun. Sehat Makasih, terus. selamat siang. Matur nuwun sangat dan saatnya Dewi Gunarto mengakhiri acara di siang kali ini. Terima kasih. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Sama-sama. Terima kasih Mbak Dewi, mungkin bisa tambahkan gimana kalau kita ada sesi foto? Oh, baik. Ini ada satu yang terlupa, mumpung masih ada di Zoom semua. Mohon kameranya untuk bisa dinyalakan, karena kita akan ada sesi foto bersama. Ini Pak Tri juga sudah nampak. Tolong boleh dinyalain kameranya on cam semua. Kita akan ada sesi foto bersama. Baik, saya bantu untuk foto ya. Ya. Saya hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah, Mbak. Baik, terima kasih. Matur nuwun sangat sudah bergabung di Zoom hari ini ya, Rabu 10 November 2021. Nanti akan ada gelar wicara juga lagi yang di seri keempat. Ada, mohon maaf, bentar, Dewi buka dulu contekannya, narasumbernya adalah, waduh Mbak Dewi Ciptaningrum kecil sekali di saya, mungkin boleh disampaikan. Oke Mbak Dewi, sebentar, saya coba bacakan. Nanti dengan Pak Dede Eka Triwibowo. Beliau mempunyai usaha di bidang properti, tapi arsitektur, jasa-jasa terkait properti. Tapi beliau ini malah usahanya online, Mbak. Menarik sekali ya, Pak Dede Eka Tribowo. Iya, jadi ya. memang terkait UMKM digital begitu, terus jarang sekali usaha-usaha properti ini, jadi istilahnya nantinya diharapkan bisa membantu rekan-rekan pelaku UMKM untuk ternyata untuk go digital itu tidak harus jenis-jenis usaha tertentu saja, tapi bisa beragam jenis usaha yang di go digital kan ini, begitu Mbak Dewi. Betul, ternyata jasa arsitektur juga bisa go digital, dan ini nanti di tanggal 17 November 2021 ya Mbak Dewi ya? Iya, insya Allah di sesi pagi juga, di jam 9.30. 9.30. Oke, jangan lupa untuk bergabung besok ya di Gelar Wicara UMKM yang seri keempat di tanggal 17 November 2021, sama jamnya sesi pagi jam 9.30 bersama Bapak Dede Eka Tribowo selaku pendiri Krusindo Artwork, gitu ya. Terus mungkin menambahkan Mbak Dewi nanti di di penghujung gelar wicara ini di tanggal 24 November nanti dengan owner Bucini Mbak Dewi. Oke, baik. Itu juga di sesi pagi jam 9.30 juga. Oke, jadi yang mungkin punya jasa biro teknik, biro arsitektur, menggambar, apa segala macam, ternyata juga bisa go digital ya. Nanti ada contohnya Bapak Dede Eka Tribowo di tanggal 17 November 2021, dan di tanggal 24-nya akan ada owner dari Bucini.
Ditunggu aja informasi lebih lanjutnya, nanti jangan lupa follow Instagramnya Sobat Kami, ya selalu ada update-nya di sana. Pokoknya nanti di-share juga ya Mbak Dewi ya di sana nanti. Terima kasih sudah berkenan hadir di siang kali ini. Dewi Gunarto pamit, Oke. selamat siang.